Halo, Assalamualaikum Bu Nining. salam. Ini pas Iya. kebetulan kamu aku baru selesai bimbing mahasiswa, jadi Zoom masih Oh, perlu saya matiin. Oke, ini aku coba kontak Mbak Dian ya. iya iya iya, oke. Mbak, aku sudah di dalam. Hmm. Tuh, Bu, maaf, itu di dalam. Aku Udah, kameraku. oke. Oke, gimana? Selamat siang, Ibu. Yang turn on the video dong, biar bisa lihat. Masa aku nggak lihat? Bentar Halo, Bu, saya harus. Nggak lama. ya saya baru selesai ngebimbing mahasiswa. Jadi Oh, Hmm, pas bener aja, makanya aku daripada ntar nunggu lagi. bentar. iya, betul. Mana? Jadi kita, Mana? jadi yang tahap satu kan kemarin ada jadi 3 tahap ya, Bu ya. Yang tahap 1 yang tentang layak gak layak direct lendingnya itu udah selesai hasilnya, udah kita presentasiin, Bu. Nah, Ah, emang ada beberapa. hasilnya nggak layak. Iya, Ya nggak udah tahu layak. sih karena memang dulu dirancangnya nggak begitu. Karena kalau Iya, misalnya betul. kalau ngerubah layak dan nggak layak itu harus ngerubah peraturan Betul, menterinya gitu betul, segala Bu. macam, dan itu akan memakan waktunya cukup lama sehingga mungkin Betul. PIP-nya juga agak runyam sendiri. Kemarin kan dikasih warning sama Bu Ari, itu mesti ngerubah itu peraturan menterinya. Nah, Iya, awal-awalnya kita membuat peraturan menteri itu juga setengah mati ya, karena kita melihat bahwa banyak sekali yang protes ya. Ini kita cerita dulu sejarahnya. iya, Bu. Dulu tuh bikin itu tuh penetrasinya dari 14 Desember 2014. Itu baru bisa terbit itu tanggal 23 Maret 2017. Jadi hampir 2,5 tahun. Oke, Kan lama itu ya. lama banget, dan sudah terbit pun jadi terbitnya lama itu karena kita memindahkan dari sekjen ke perben. Nah, itu merubahnya Hmm, itu memindahkan itu orang sudah merasa memiliki, kemudian harus melepas. Nah, itu susah sekali. Bisa. Jadi prosesnya lama banget, sampai pada saat itu Pak Sekjennya agak diancam sama Bu Sri Mulyani. Ya, kita sedikit ada main di belakang layar juga karena kita nggak bisa saya nggak bisa tampil head Iya. to head karena tiba-tiba kan Pak Bambang Brojo itu di reshuffle tanggal 16 Juli 2016. Padahal prosesnya sudah berjalan. Dia di reshuffle tanggal 18 Juli 2016. Padahal 16 Juli 2016, 2 hari sebelumnya Pak Bambang itu sudah mematok untuk PIP itu dijalankan lagi untuk menggarap ini gitu loh. Jadi dua hmm, hari kemudian tiba-tiba di reshuffle, kan nyesek sekali gitu ya prosesnya itu. Nah, sejak itu saya nggak berani tampil di depan. Akhirnya saya minta sama Pak Zakir untuk tampil di depan karena saya nggak enak ketahuan kan. Kalau kalau sama Pak Bambang kan kita sama-sama orang lain, Iya. ya kan. Begitu Bu Sri Mulyani masuk kan orang jadi nggak bisa memisahkan itu. Bu Nining itu kakaknya Bu Sri Mulyani dan sebagainya. Jadi susah buat saya waktu itu. Jadi akhirnya saya kalau pertemuan itu dari Juli tanggal 18 2016 sampai 23 Maret 2017, hampir setahun lebih ya. Itu saya selalu di belakang layar. Selalu di belakang layar dan susah gitu bergeraknya karena saya kalau pertemuan di Kementerian Keuangan nggak berani, jadi saya pertemuan di rumah saya, di restoran dan sebagainya gitu loh. Ya runyam. Dan udah jadi pun waktu itu saya juga baru bilang sama Bu Sri Mulyani, juga bilang pokoknya saya janji deh jaga nama kamu, bahwa ini adalah sesuatu yang sudah saya kerjakan bertahun-tahun. Saya cerita itu konsep dari 2009 dan ini sebuah peluang yang tiba-tiba kamu ada di situ, jadi saya harus menjaga nama kamu. Pokoknya saya janji begitu jadi saya nggak akan ada di PIP, saya nggak akan ada di situ, saya janji gitu. Pokoknya saya nggak akan ada nama di situ dah gitu. Nah, kemudian berjalan, tapi proses memindahkan dari sekjen kepada dirjen perben itu susah banget sampai pada saat titik terakhir karena Pak Jokowi itu sudah minta dengan sangat karena kan waktu itu kan banyak 212 ya. Iya. Nah,
banyak NU itu banyak berjasa secara tidak langsung di dalam 212 itu dia tidak ikut demo. Jadi dia head to head dan sebagai tanda terima kasihnya bahwa tidak terjadi kerusuhan dan sebagainya itu ada spesial untuk NU, dan saya waktu itu juga bilang sama Bu Sri nggak bisa directnya NU saja, karena ini kan tidak dirancang tidak untuk spesial kompartemen hanya untuk satu organisasi, ini kan seluruh Indonesia ya, kalau kita bicara kebijakan kan seluruh Indonesia. Jadi waktu itu saya minta juga untuk melihat untuk masukkan ke organisasi yang lain, misalnya Muhammadiyah dan sebagainya ya. Karena the biggest is NU and then the second biggest is Muhammadiyah lah, something like that, yang nasionalis. Jadi waktu itu prosesnya tuh banyak berkeliling gitu ke NU, ketemu Pak Zakir, saya ajak juga tuh. Pak Zakir ikut di NU, terus Muhammadiyah juga kita ketemu sama orang-orang Muhammadiyah. Yang kita sempat ketemu adalah 2 organisasi itu, sampai kemudian saya kasih warning kepada Bu Sri Mulyani bahwa sekarang di media massa sudah banyak cerita tentang itu, dan tiba-tiba itu nggak selesai-selesai. Peraturan Menteri Keuangannya nggak selesai-selesai. Terus saya bilang, coba berpikir bahwa ini kan secara politis sudah disebar-sebarin, tapi peraturan Menteri Keuangannya nggak ada. Padahal udah ada uang yang dialokasikan oleh DPR itu 1,5 triliun waktu itu. Jadi kalau Permenkunya nggak ada, karena kan kalau 2017 itu kan DPR itu kan sudah menyetujui Desember 2016, ya kan? Ya. Untuk anggaran 2017, jadi sudah dimasukkan oleh DPR tuh 1,5 triliun, tapi Permenkunya nggak ada gitu loh, udah sampai bulan Maret loh. Nah, jadi waktu itu saya bilang jangan sampai digembosin sendiri sama kementerian, karena ini sudah masuk di dalam undang-undang APBN 2017. Jadi waktu itu akhirnya pas Ibu Sri Mulyani mau ke Amerika, Pak Sekjennya mau ikut, dibilang jangan, nggak boleh ikut karena Permenkyu-nya belum terbit. Jadi digituin. Nah, waktu itu terbirit-birit sempat dimarahin ya, orang-orang dari Dirjen Perben itu sempat dimarahin. Kamu tuh mempermalukan saya gitu ya. Ya tapi kan nggak ada choice ya, karena ini sebuah proses sudah lama jalan ya. Di Kemenkyu sendiri dari Desember tanggal 14 2016 sampai 2017 bulan, jadi itu udah 1 tahun lebih, itu udah hampir 2 tahun itu nggak selesai. Akhirnya karena diancam itu akhirnya dipercepat. Jadi kan emang udah pindah, tapi karena tanda tangan itu terus diputer-puterin itu nggak jadi. Nah, akhirnya ditandatanganlah tanggal, kalau nggak salah, tanggal 23 Maret kalau nggak salah. Februari atau Maret 2017. Yang tanda tangan Bu Sri Mulyani. Meskipun sudah tanda tangan, kami mendapatkan, waktu itu nama saya nggak ada. Memang benar-benar nggak ada ya. Jadi PIP itu waktu itu akhirnya dipilihlah pejabat sementara itu Pak Syahrir Ika. Kemudian pemilihan direkturnya itu ada beberapa orang gitu ya dalam proses itu. Saya masih terlibat di situ. Kemudian kita invite juga dari Kementerian Sosial, harus ada 1 dewas, dari Kemenkop harus satu dewas, dari Kemenkeu udah pasti ada dewas. Ternyata awal April itu saya dapat laporan dari Pak Joko sama Bu Ari bahwa kita ada masalah di Kemenpan. Kemenpan itu mengatakan bahwa kegiatan PIP itu harus dibubarkan, di freeze. Jadi kita belum selesai itu, meskipun peraturan Menteri Keuangannya sudah berlangsung, itu tetap nggak bisa. Karena ada protes dari Kemenkop UKM, dari KKP dan sebagainya, bahwa itu kegiatan sudah ada di Kementerian Koperasi, kenapa bikin lagi? Nah, itu. Oh, iya. Kanibal ya. Kanibal. Nah, karena di
Di protes itu, padahal tuh saya sudah bilang sama Pak Joko sama Bu Ari, kebetulan saya kenal menterinya. Menteri itu pernah punya acara. Jadi sebelum dia jadi menteri, waktu masih menjadi anggota DPR itu pernah minta tolong saya untuk memperbaiki Sumatera Barat yang kena tsunami dan kena gempa kan. Nah, jadi saya sempat kenal dengan baik lah, karena kebetulan dia punya staf khusus itu mahasiswa saya di MPKP. Jadi saya pernah pergi ke Sumatera Barat tuh membangun kembali Sumatera Barat yang porak-poranda itu, dan dia waktu itu bikin kayak semacam Baitul Mal dari khusus untuk Muhammadiyah, PAN lah. Kayaknya tuh orientasinya ke politik, karena saya melihat tuh nama saya tuh dimanfaatkan ternyata di Sumatera Barat. Jadi ada poster-poster waktu saya mendarat, waktu saya menuju ke tempat peresmian Baitul Malnya Partai PAN ya. Saya kan nggak tahu ya, karena saya kan orang universitas tidak berpolitik. Jadi ada beberapa poster, selamat datang Ibu Nining dari Universitas Indonesia gitu, belok ke kanan lagi sampai di pojokan dapat lagi poster. Saya bilang, wow, gila juga ya. Maksud saya tuh nggak ngerti gitu ya, karena demikian hormatnya, demikian berartinya nama saya di situ. Terus peresmian di situ juga udah. Nah, jadi karena saya memiliki hubungan yang baik dengan Pak Menteri, Pak Asman Abnur, itu saya WhatsApp ke beliau pada tanggal 4 April, sebelum 4 April lah, saya ingat banget, bisa ketemu nggak? Akhirnya saya dikasih waktu tanggal pas 4 April itu, saya ingat tanggal itu karena itu ulang tahun anak saya tuh. Saya diterima di sana dan kemudian kami masih menunggu kira-kira 1,5 jam karena Pak Asman Abnur tiba-tiba dipanggil oleh istana gitu, ada rapat kabinet. Jadi dalam 1,5 jam itu kami digoreng. PIP harus berhenti, PIP harus ganti nama, pokoknya nggak layak, gitu. Pokoknya kami digoreng oleh eselon 1 di Kemenpan. Jadi kami sempat bingung ya, aduh ganti nama apa ya, pokoknya asal namanya PIP aja lah gitu. Gitu karena PIP itu disebut di PP peraturan Permenkyu itu sudah disebut PIP. Bagaimana kita bisa menghapus itu ya, karena itu kan sudah waduh runyam banget gitu. Pas kemudian beliau datang, Pak Asman Abnur datang, terus saya dipanggil oleh Pak Menteri di ruangannya dia khusus gitu, ngobrol lah kita sebagai teman lama. Terus saya bilang, Pak, boleh nggak sih saya dapat bantuan lah untuk ini hal yang sudah dikonsep udah lama gitu. Terus dia bilangnya malah ketawa-ketawa, ini salah pilih anak kecil, kata dia bilang. Terus dia menjentikan jari nih gini nih, kecil gitu. Ya kalau gitu, kalau kecil Bapak bantulah. Beres katanya, asal. Nah asal tuh saya bingung. Asalnya itu adalah bingungnya adalah karena beliau mengatakan asal Bu Nining mau bantu saya ke proyek saya yang lebih gede lagi. Jadi saya bilang iya, boleh lah Pak gitu. Selama ini kan saya juga bantu Bapak. Nah, karena itu akhirnya saya oke, kita ketemu sama orang-orang di tempat rapat gitu kan. Akhirnya saya ketemu lah sama orang-orang eselon 1-nya. Terus beliau bilang gini, Bu Nining silakan berdiri sini gitu. Terus saya suruh berdiri di sebelah beliau, saya ditepuk-tepuk. Perkenalkan ini tim sukses saya. Apa dia jadi tim sukses beliau? Saya tuh waktu itu bingung, saya kaget ya. Saya benar waktu dia bilang kata itu. Tapi itu kayak semacam keywordnya untuk mengatakan kamu loh nggak boleh macam-macam ya gitu. Ikutin semua konsep, pokoknya ini konsepnya udah pasti bagus gitu. Akhirnya sejak itulah Pak Asman Abnur juga ketemu Bu Sri Mulyani dua kali kalau nggak salah. Dia bilang saya hanya mau tanda tangan dari Kemenpan ini untuk mengurus semua izin PIP, bentuk organisasi dan sebagainya, asal Ibu Sri Mulyani ikut konsepnya Bu Nining. Nah, Bu Sri Mulyani itu ngomong itu tanggal 5 Juni tahun 2017. Saya ingat tanggal itu karena waktu itu suaminya lagi ulang tahun. Saya diundang ke sana dan cerita. Terus dia bilang, terus gimana? Ya saya bilang iya aja katanya. Ya iya aja lah gitu. Pak Asman Abnur akhirnya bikin surat
untuk menyatakan PIP itu boleh jalan. Gitu, boleh jalan dan bisa dilanjutkan, jadi nggak di. Jadi tanda bintang yang ada di kan di DPR itu kan ada dibintangin gitu kan, dengan kalau dibintang itu artinya nggak bisa lanjut kecuali jadi waktu itu sudah disebar kira-kira 250 miliar, baru 250 miliar dibintangi jadi nggak bisa lanjut. Akhirnya bintangnya dihilangin karena ada kesepakatan di Komisi 11 dan kemudian akhirnya boleh dilanjutkan PIP sesuai dengan konsep Ibu Nining. Nah, konsekuensinya saya tuh diminta oleh staf khususnya itu ketemu sama Pak Hasman Abnur berkali-kali. Nah, waktu itu mencoba ngeles ya, karena saya juga nggak tahu itu pertemuannya seperti apa gitu ya. Sampai terakhir beliau akhirnya di reshuffle tuh saya benar-benar nggak pernah ketemu sama beliau. Tapi yang penting kan udah selesai, udah beres ya. Iya. Gitu ceritanya nih. Oke, jadi saya juga agak sedih karena gini, saya terus terang juga waktu dia mengatakan ini Bu Nining tim sukses saya tuh saya juga kaget loh. Baru saya menyadari ternyata kenapa dulu waktu di Padang itu saya posternya di mana-mana ya. Saya baru menyadari bahwa saya dimanfaatkan gitu loh. Tanpa saya paham gitu, karena saya kan orang non politik ya, dan ternyata orang politik itu bisa paham memanfaatkan sesuatu yang memberikan persepsi yang baik gitu loh buat partainya dia dan sebagainya. Nah, inilah ketidaktahuan saya dimanfaatkan dan kenetralan kita yang di universitas dimanfaatkan, dan kemudian pada akhirnya waktu pertemuan-pertemuan saya mencoba untuk menghindar dengan mengatakan saya bisanya tanggal sekian gitu. Pak Menteri bisanya tanggal ini. Saya bisanya tanggal ini, bisa nggak dirubah-rubah gitu, sampai akhirnya nggak ketemu. Oke ya, itu cerita seperti itu. Nah, jadi proses yang sangat susah inilah memberikan pelajaran bagi Menteri Keuangan maupun Pak Joko sama Bu Ari dan orang-orang di PIP itu bahwa merubah peraturan menteri itu tidak mudah. Kedua, mendapatkan izin bahwa kita itu tidak overlapping dengan kegiatan LPDB, dengan kegiatan di Kementerian KKP itu tidak mudah, karena itu nanti kita berhadapan sama Kemenpan. Nah, inilah yang menyulitkan nanti pada saat seandainya kita memutuskan sendiri PIP itu menyalurkan kredit, itu akan berhadapan lagi dengan Kemenpan. Head to head itu nanti, dan itu akan menyulitkan sekali posisinya karena antar menteri nanti saling berhubungan gitu loh. Jadi ini yang menyebabkan susah. Nah, jadi dulu kita posisikan PIP itu hanya koordinator dari semua kegiatan yang sifatnya ultramikro. Dan itulah yang menyebabkan pada Desember 2017 itu DPR menyalurkan lagi 2 triliun untuk UMI, dan 2000 jadi itu dia menyalurkan untuk 2018, dan 2018 itu DPR setuju lagi menyalurkan 2,5 triliun sehingga total 7 triliun. Karena kita itu manut dengan apa aturan gitu loh, ada komisinya sama gitu. Nanti kalau kita bikin horok lagi, itu saya nggak tahu, takutnya itu apalagi Erick Thohir udah bikin holding ultramikro dari situ kan, itu bisa horok lagi tuh nanti. Nah, inilah secara politis yang saya selalu mengatakan, kita kadang-kadang berpikir dalam kandang kita yang kita nggak tahu secara horizon itu malah kacau gitu. Nah, itu begitu diceritain pada saat kita makan dengan Ibu Direkturnya UMI, Direktur PIP, kita ceritakan dulu betapa susahnya kita di Kemenpan, betapa susahnya kita dalam proses. Karena Ibu Ririn itu memang ada di WhatsApp grup kita, tapi beliau tuh tidak intens gitu. Jadi dikasih itu pokoknya udah nggak bisa dah gitu. Nanti maksud saya kalau mau merubah tuh harus melewati proses, dan itu bisa sangat-sangat lama. Jadi akhirnya PIP akan terpecah gitu ya konsentrasinya untuk menghadapi Kemenpan lagi, DPR lagi lah gitu, dan macam-macam. Akhirnya diputuskan, emang kita udah tahu bahwa itu nggak bisa gitu loh. Ya, secara di dalam mau makan siang itu dikatakan emang nggak bisa lah, daripada ntar kamu malah kepecah lagi, kamu nggak konsentrasi dengan apa yang menjadi tugas kamu, malah kehilangan momentum untuk memperbaiki organisasi. Bukan kita bicara penetrasi, itu kan penetrasi politik ya. Penetrasi politik tuh nggak bisa dihitung.
Kadang-kadang bisa iya, kadang gagal total, malah kita malah dijadikan PIP di blend sama Kementerian Keuangan LPDB gitu kan, kita nggak ngerti lagi Iya. itu apa, gimana yang terjadi. Jadi selama itu masih dianggap sesuatu yang masih bisa berfungsi dengan baik dan saling mengisi, dan bahkan yang terjadi SIKP itu LPDB dari Kementerian Koperasi dan UKM itu malah belajar untuk masukin di SIKP, itu sesuatu yang di Kementerian Koperasi dan UKM itu amburadul. Kebetulan saya menjadi dewas sebagai pengganti, ya Tuhan itu kayaknya berbaik hati banget sama saya dulu. Saya ikhlas lah melepas, bener-bener saya ikhlas melepas lah. Padahal usaha dari 2009 sampai 2017 itu kan sekitar 8 tahun itu usaha saya awal, saya ikhlas, nggak ada namanya di situ, selalu ada di belakang layar, dan saya bilang mengatakan udah nggak apa-apa, saya tuh seneng karena ini program yang sudah saya impikan dari 2009, sebetulnya dari 2005 lah bikin Camp Center. Tiba-tiba saya dipaksa jadi dewasnya di LPDB gitu. Nah, jadi saya benahin LPDB dari BLU yang jelek banget, sekarang alhamdulillah jadi salah satu BLU terbaik lah di Indonesia. Nah, itu singkat ceritanya. Nah, jadi dengan adanya posisi bahwa kita PIP tidak layak untuk melakukan disbursing langsung, padahal PIP ini kalau di bawah Kementerian Keuangan ini ya, kalau kita mau bicara jujur ya, kita bicara tidak sesuatu yang etis, dan kita nggak bicara mengenai pergumulan, percekcokan antar kementerian, itu sebetulnya memang PIP itu jauh lebih punya berangkat untuk bisa masuk ke daerah, karena dia tuh di bawah Kementerian Keuangan tuh punya kanwil di seluruh Indonesia. Undang-undang dari Kementerian Keuangan itu mengizinkan punya kanwil, yang mana kanwil Dirjen Perben itu kepala kanwil dan KPPN, kantor pengelola Perbendaharaan Nasional, kalau nggak salah itu abbreviation-nya saya lupa, itu kan yang dulu selalu membuat pendanaan disbursement APBN itu di seluruh Indonesia berlangsung face to face kan, dulu kan belum ada e-government. Jadi UMI ini sebetulnya memberikan juga menyelamatkan orang KPPN yang tiba-tiba nganggur. Di seluruh Indonesia itu di bawah kanwil itu ada kantor KPPN ini, yang orangnya tiba-tiba dalam jumlah yang banyak tuh nganggur karena mereka itu sudah dilewati oleh adanya e-government. Jadi semua pendanaan di APBN yang didisburse ke seluruh Indonesia itu sudah tidak lewat lagi KPPN. Semua ditangani di Direktorat Sistem Manajemen Informasi di Dirjen Perben. Jadi KPPN itu orangnya banyak, tiba-tiba nganggur. Nah, akhirnya di dalam Permenq itu diposisikan sebagai orang yang memonitor di daerah dari program UMI. Jadi program UMI itu dimonitor oleh KPPN di seluruh Indonesia. Sedangkan Kementerian Koperasi dan UKM itu tidak memiliki perangkat seperti kantor wilayah Kementerian Koperasi. Dia nggak memiliki, maka LPDB itu BLU-nya Kementerian Koperasi dan UKM tidak boleh memiliki cabang di daerah. Sedangkan kalau kita merujuk pada PIP itu boleh. Sebetulnya PIP itu boleh, cuman makanya dianggap sangat mengancam. Kalau dia diizinkan disperse langsung, PIP itu akan sangat mudah membuat cabang di daerah. Ya, secara undang-undang itu boleh. Karena Kementerian Keuangan itu memiliki banyak kantor wilayah dan KPPN di daerah. Oke ya, kita bicara politik ya, di background-nya ya. Jadi sebetulnya posisi dari PIP ini sangat kuat kalau memang dia itu diizinkan disburse langsung, makanya akan membuahkan penolakan dari semua kementerian lain yang merasa kok saya tidak diizinkan memiliki kantor wilayah. Oh gitu. Ya, jadi sebetulnya ini terlalu menakutkan kalau PIP itu dikasih izin beroperasi, memiliki kemampuan disbursement langsung, itu sangat menakutkan buat mereka karena mereka bisa gulung tikar semua. Gitu. Kalau kita mau jujur ya, head to head-nya itu akan dimenangkan PIP, makanya kalau bisa PIP dipakas di awal. Penyakit kanker di awal gitu loh. Jadi PIP begitu kita udah dikasih
kalau orang Jawa tuh bilang dikasih apa sih ya? Dikasih hati, jangan jangan bicara ampla Ke gitu. jantung. Ya Ampla. jantung apa ampla gitu kan, gitu. Gitu loh ya. Jadi ini posisinya itu kenapa kita juga harus tahu diri, karena nanti akan menciptakan sebuah konflik yang jadi lebih di atas lagi, menciptakan horor, karena PIP itu is very forceful. Sesuatu yang ada di bawah bendera Kementerian Keuangan itu sangat kuat. Makanya dulu pernah ada keinginan LPDB yang di bawah Kementerian Koperasi dan UKM itu pengen berada di bawah Kementerian Keuangan. Jadi pada saat kita membuat PIP itu sebetulnya Pak Kemas, Direktur LPDB Kementerian Koperasi dan UKM itu sedang melobi Kementerian Keuangan supaya status LPDB itu berada di bawah Kementerian Keuangan, supaya dia punya cabang di daerah. Gitu. Tiba-tiba lahirlah PIP. Jadi LPDB itu marah banget dari ubun-ubun. Gitu sejarahnya ya Bu ya. Nah, sejarahnya LPDB marah, jadi kantor-kantor disbursement kredit di kementerian lain juga marah karena mereka tidak memiliki kantor-kantor wilayah seperti Kementerian Keuangan yang punya kapil di seluruh Indonesia. KPPN di seluruh Indonesia. Gitu. Jadi kalau dia dikasih lagi disbursement langsung, itu habis itu semua kementerian lain. Paham nggak? Pantes akhirnya Bu Ririn minta supaya dibuatkan produk baru pengganti UMI, Bu. Iya. Nah produk baru pengganti UMI inilah sebetulnya yang menjadi pertanyaan, itu akan di-manage oleh siapa? PIP katanya Bu Ririn. Nah itu dia sesuatu yang ya jadi gimana ya, kita kan bicara ada konstelasi politik, ada konstelasi undang-undang. Coba Mikdad atau itu bisa cari undang-undang posisi dari kementerian, coba undang-undang, aku suka lupa lagi itu. Jadi status Kementerian Koperasi dan UKM ini sebetulnya kementerian yang kelas 3. Kementerian Keuangan itu kementerian kelas 1, Kementerian Dalam Negeri kelas 1. Pokoknya kementerian-kementerian yang memiliki kantor wilayah teknis di daerah itu hanya kementerian-kementerian yang memang secara undang-undang diberi izin. Nah, ini kita merujuk kepada undang-undangnya dulu. Coba, Mikdad, aku lupa tuh undang-undang atau peraturan pemerintah, aku lupa, mengenai status kementerian. Kementerian Keuangan itu memiliki. Jadi, kementerian yang membawai keuangan moneter, gitu, atau moneter, keuangan, terus pertahanan, kemudian menyangkut hajat hidup orang banyak, bla 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 bla, itu diberikan kewenangan memiliki namanya kantor wilayah. Jadi pemahaman ini mesti harus dipahami dulu sebelum kita memulai sesuatu yang produknya apa gitu kan. Karena begini, PIP itu nanti akan memanfaatkan KPPN atau kanwilnya. Itu. Betul. Nah, supaya kementerian lain nggak kiwir-kiwir, secara bahasa Jawa, kiwir-kiwir itu merasa tercabik-cabik. Nah, kamu tahu nggak, tercabik-cabik ini saya mau melihat nih, aku share sedikit ya. Aku share sedikit, sebentar, aku cari dulu nanti sebelum share screen. Jadi sebentar, ini ada beda, udah ketemu belum? Udah, Bu. Udah, apa kamu yang ini? Saya coba kamu tunjukin ke saya. Coba saya. Saya nemu undang-undangnya cuma agak panjang. Agak panjang ya. Kamu Wikipedia aja nggak apa-apa. Share screen aja. Kamu share screen aja. Nggak apa-apa di scroll barengan. Sebenarnya saya baca dari sini sih. Coba. Kamu share screen? Udah share screen. Bentar. Udah. Kelihatan nggak? Bentar. Saya lihat. Oh, bukan yang dari sini, dari undang-undangnya. Undang-undangnya coba.
undang-undang ya, bukan dari sini, bukan dari sini. Undang-undang yang mengatur mengenai apa lupa ya. Undang-undang yang mengatur semua kementerian. Undang-undang otonomi daerah lah, apa lupa aku. Bukan ini, bukan. Jadi kita bentuknya undang-undang. Nah ini, oke. Nah ini dia, nih peraturan presiden ya. Oke, instansi vertikal. Oke, atas lagi kementerian-kementerian. Oke, atas lagi. Atas lagi kementerian. Atas lagi. Nah, kelompok 1 ada kelompok 2, kelompok 3. Nah, itulah. Kementerian kelompok 1. Nah, apa saja coba? Kelompok 1 itu sebelumnya disebut kok kementerian kelompok 1 itu ada kementerian apa saja? Kementerian kelompok 3 ini undang-undang nomor peraturan pemerintah 2015 ya. Oke. Nah, itu dia. Nah, ini dia. Ini dia. Nah, betul. Nah, ini bab 1 kelompok kementerian negara. Yes. Oke, kelompok kementerian negara, kamu lihat posisi Kementerian Keuangan itu ada di mana? Di kelompok mana coba? Ini belum masih disebutkan secara umum. Masih disebutkan. Oke, yang kelompok 1. Oke. Koordinator terus bawah. Kelompok 1. Kelompok 2. Oke. Disebut nggak nama kementeriannya? Berstruktur, struktur ya, unsur pelaksana. Coba dilihat. No. Bukan, ini kayaknya udah lebih detail deh. Jadi menimbang di awal banget undang-undang menimbang memutuskan. Nah, ini coba biasanya itu ada. Coba bahwa nah, itu sama undang-undang tentang aparatur sipil negara sudah yang di bawah. Ada mengingat apa? Coba kamu lihat di situ, pasti ketemu nanti. Yang coba jadi bawah lagi. Tadi undang-undang di bawah lagi, coba di bawah lagi. Nah, terus. Nah, ini. Undang-undang nomor 30 tahun 2014 itu dilihat sama undang-undang yang itu lain, coba. Jadi tetap ketemu tuh. Jadi Kementerian Koperasi itu nggak berhak untuk memiliki itu karena dianggap oke. Nah ini dia. Jadi ini kita mesti merubah undang-undang itu kalau mau ini Kementerian Koperasi dan UKM tuh saya selalu upset. Tahu nggak sih tahun 2000. Jadi UKM Center itu pernah mendampingi ke Kementerian Koperasi waktu Pak Sarif Hasan. Nah ini di atas tadi. Di atas. Tadi aku lihat sih. Nih. Nah, ini pasal 5. Nah, ini dia. Di pasal 5 ayat 2. Urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kepedulian kesehatan sosial, ketenaga kerjaan ini yang menjadi rujukan. Ini yang menjadi rujukan kenapa keuangan itu Kementerian Keuangan itu memiliki hak di bawah nih. Ini ya, ini kamu penting banget nih kamu jadikan rujukan. Ini menjadi rujukan dari kenapa kemudian dia memiliki keistimewaan dan yang Kementerian Koperasi dan UKM tidak memiliki keistimewaan. Di bawah coba. Jadi ini ada susunan organisasi. Sebentar, saya coba atas. Coba kamu lihat deh. Di situ yang menyebabkan kenapa kementerian yang itu tidak memiliki. Nah, kalau begitu apa itu artinya PIP nggak bisa ngeluarin produk baru, Bu Nining? Nah ini yang ini harus dibahas ya. Ini harus dibahas ya. Kalau enggak, ini nanti akan menjadi bumerang. Akan menjadi bumerang. Nah, teknis itu.
Coba kamu lihat susunan organisasi. Jadi kementerian tuh, kementerian negara tuh ada kementerian. Ini kalau kamu nggak melihat di peraturan ini, nanti akan menjadi bumerang pada saat membawa ini minta izin di Kemenpan. Oke, Kemenpan tuh siapa partainya? Kita nggak ngerti kan, dia punya agenda apa? Itu kita nggak ngerti. Itu kita nggak bisa naif sama politik loh. Kebetulan Kementerian Keuangan itu selalu orang profesional. Tapi di dalam kementerian lain kayak Kemenpan kemarin itu yang membuat ya Partai PAN kan tiba-tiba berkoalisi sama pemerintah, tadinya kan dia pro Prabowo. Tiba-tiba dia mau dikasihlah jabatan Kemenpan. Jadi Pak Asman Abnur itu cuma setahun loh, bayangin nggak sih? Dia cuma setahun untuk memberikan izin PIP gitu. Jadi kayak saya merasa kayak blessing in disguise gitu loh. Habis itu setelah begitu dia udah ngasih izin PIP, ngasih izin berlangsungnya itu, dia di reshuffle kan? Enggak, maksudnya bukan di reshuffle karena PAN itu enggak mau lagi. Nah sekarang dekat-dekat lagi. Sekarang dekat-dekat lagi gitu loh. Jadi mungkin aja ada reshuffle lagi gitu loh. Dan kita nggak tahu orang Kemenpan siapa sih? Golkar ya? Coba lihat. Cahyokumolo ya, siapa? Oh ya, Cahyokumolo PDIP. Iya betul. Iya Cahyokumolo. Nah, jadi kamu mesti melihat ini sehingga kita bisa melihat kalau kita mau mencari sesuatu itu jadi kalau menurut saya itu ya kemungkinannya adalah kita memang harus memasukkan PIP itu dalam kandangnya. Kalau kita tidak mau menciptakan turbulensi yang menyebabkan mungkin terjadi merger dari beberapa badan layanan umum atau merger dari beberapa pelayanan. Atau kalaupun harus merger harus dibuatkan peraturan Menteri Keuangan baru, peraturan Kemenpan baru. Karena kalau kita udah minta izin, ini harus dibawa lagi Kemenpan. Karena PIP itu nanti akan memiliki cabang, kecuali ini kalau dari Kementerian Keuangan mengizinkan KPPN otomatis menjadi bawahan PIP. Nah, jadi peraturan Menteri Keuangan yang baru, coba lihat peraturan PMK nomor 20 tahun 2017, coba itu yang PIP awal terbit. Coba lihat PMK 22 kalau nggak salah, 22 tahun 2017. Nah, itu yang PIP yang pertama tuh. Nah, pembiayaan ultramikro kan, nah itu di-download itu isinya. Jadi kita kalau nggak melihat ini dari sini, ini kita bisa nanti kena bumerang kita sendiri. Nah, aku kan nggak mau nih sesuatu yang maksudnya gini ya, nggak apa-apa sih menciptakan bumerang asal kita bisa menangkisnya juga, it's fine. Cuma coba pikirkan orangnya jadi sibuk bagaimana sehingga kayak konsentrasi apa enggak gitu. Nah, ini sesuatu yang harus terus-menerus diinikan ya. Jadi yang pertama itu memang sebetulnya kan penelitian tahap 1 itu sebetulnya sudah tahu lah muaranya memang nggak boleh. Iya. Cuma nanti mungkin di dalam laporannya diperkaya lah kenapa begini ya, karena kemarin kita nggak sempat. Nah itu kan disebut PIP, itu disebut. Coba cari first search PIP. Control F aja PIP. Coba cari. Susu lagi. Nah itu. Ini yang pertama nih. Ini yang sampai sekarang belum dirubah PIP itu. Jadi ada PMK tahun 2018, mungkin 2020 juga ada lagi. 2018 ada, 2020 ada lagi. Cuman PIP ini selama fungsinya masih begini, itu dia harus mematuhi kandangnya. Dia mau mengakuisisi kandang lain apa enggak. Nah, coba kamu lihat ke PIP itu ya. PIP itu kan ada di coba di bawah lagi KPPN coba cari KPPN, ada tuh search KPPN. Nah, oke. Jadi dia sudah memberikan
tugas untuk KPPN sih, sebab kalau KPPN itu dengan adanya e-government, KPPN itu tiba-tiba tidak memiliki fungsi lagi. Waktu itu dalam proses mau dibubarin, bayangin nggak sih, segitu banyak PNS kehilangan pekerjaan. Nah, orang-orang KPPN itu sekarang mau tugasnya apa di situ? Memonitor kan? Coba, coba. KPPN tugasnya apa? Jadi search lagi. Ada 5 tuh kata KPPN. Nah, monitoring dan evaluasi kan? Ya enggak? Iya. Nah, KPPN ini semua ada di bawah Kementerian Keuangan. Jadi kalau sesama Kementerian Keuangan, ya KPPN aja dikasih tugas. Ngapain bikin baru PIP? Menugaskan orang KPPN aja dikasih training untuk disbursement. Karena mereka sekarang sudah melakukan monitoring. Jadi kalau orang-orang yang mendapat penyalahan UMI itu katanya suka jengah nih. Kita baru dievaluasi lagi sama KPPN, dievaluasi lagi KPPN gitu loh. Jengah tuh mereka. Gitu. Nah, kalau misalnya PIP ini mau melakukan disbursement langsung, ya pakai aja KPPN, nggak usah bikin baru. Bikin surat yang baru, minta izin dari Kemenpan, karena kalau di Kementerian Koperasi dan UKM dia tidak memiliki itu, dan ini posisi yang sangat mengkhawatirkan bagi kementerian lain. Itu KPPN sudah familiar dengan UMI soalnya, sekarang monitoring udah berlangsung dari tahun 2017, 17, 18, 19, 20, 21, 22, udah 5 tahun. Kalau kemudian dia dikasih tugas untuk menyalurkan, ya nggak terlalu susah. Maksudnya ya bukan mulai dari nol lah gitu. Paham ya? Iya. Nah, tapi masalahnya adalah bagaimana kemudian akan menimbulkan reaksi dari tempat lain, merasa dirugikan. Atau merger PIP sama LPDB, nah mungkin mereka agak lebih tenang kali ya. Merger antara LPDB, terus ya, yang di Kementerian Kelautan tuh namanya apa sih, Pak? Kementerian lagi yang lain, Kementerian Lingkungan Hidup itu ada lagi, mereka akan merger, membuat sebuah lembaga baru, BLU baru, itu akan mengurangi disbursement, mengurangi friction. Nah, coba sekarang kamu lihat di LPDB KUMKM itu dia disburse langsung loh. Nah, itu coba. Ini sekarang aku dewas di situ, jadi kita disburse langsung. Nanti kamu juga lihat Koperasi Mitra Duafa, koperasi saya. LPDB ini kelihatannya keren, tapi begitu kamu coba compare dengan koperasi saya, Koperasi Mitra Duafa, coba kamu lihat disbursement-nya coba. Ada satu lagi, mitraduafa.com. mitraduafa.com. Nah, ya oke di situ. Nah, kamu bisa lihat sebetulnya LPDB menyalurkan berapa triliun dan Komida tuh menyalurkan berapa triliun, PIP menyalurkan berapa triliun. Coba kamu lihat aja di bawah tuh. Coba scroll ke bawah lagi. Ke bawah terus. Terus mitra kerja terus ke bawah lagi. Udah Bu, udah mentok. Oh, belum ada. Oh, udah. Coba di atas yang dia ada angka yang berputar itu kayak UKM Center itu kan ada ayat. Jadi, nah ini nih, coba total member kita sekian, total klien kita, total outstanding kita udah sekian nih. Jadi kita bukan lembaga pemerintah, tapi kita sudah disburse hampir 2 triliun. Gede ya. Yang Pak Sugeng kemarin. Selamat. Ya, kita sudah disburse sekian dan kita sudah dapat award dari internasional ya. Coba lihat. Kita dapat dari rating internasional BB Plus tahun 2017. Dan di belakang layar ini siapa? Kamu lihat coba siapa yang mengelola, coba di situ. Atas. Nah, struktur pengurus, oke.
Jadi yang ngurusin jadi Komida ini, kamu lihat nih orang-orang ini nih. Nah, itu ada wajah-wajah profesional di sini. Kamu lihat ini udah pengurus yang berubah karena saya ada di situ ya, di anggota member dari Dewan Penasehat. Saya kemarin itu mau diangkat jadi ketua Dewan Pengawas. Cuma saya nggak mau karena saya bukan akuntan. Jadi kalau ini dilihat Laksmi ini ya, Laksmi ini adalah senior associate di Pricewaterhouse. Dia alumni dari Fakultas Ekonomi, dulu namanya FEUI ya. Dia itu si Laksmi ini, jadi kami tahun 2009 membuat konsep UMI ini itu bersama 2000, jadi 2007. Gini sejarahnya dulu. 2005 UKM Center berdiri. 2006 saya pergi ke Halifax, Kanada, ketemu sama Muhammad Yunus, pemenang Nobel, dan di namanya Microcredit Summit. Dan dia punya murid namanya Alex Cohn yang membuat Grameen Foundation di Amerika. Tahun 2007, setahun kemudian saya membuat acara UKM CSR Go to Campus, di mana saya meminta mereka itu, Alex Cohn untuk hadir, karena saya tertarik dengan kegiatan Grameen Bank. Alex Cohn tidak bisa hadir, tapi karena dia sudah memberikan sebagian dari uangnya kepada Koperasi Mitra Duafa, jadi yang dikirim ke Universitas Indonesia waktu itu adalah Pak Slamet. Pak Slamet kan ada di sini nih ya, Pak Slamet Riyadi itu ya, Dewan Pengurus ya. Nah, Pak Slamet itu waktu presentasi, karena saya itu acara besar tuh. UKM CSR Go to Campus itu acara yang 1 minggu berturut-turut, dari Senin sampai hari Jumat, 5 hari. Acaranya besar. Itu ada namanya kegiatan yang sifatnya konferensi, ada pelatihan, ada penjualan produk, ada bazar. Itu 5 hari berturut-turut. Nah, jadi di dalam acara di mana Pak Slamet itu presentasi, karena tujuan saya itu dulu sebentar. Tujuan saya itu ingin membuat link antara internasional sama nasional. Jadi saya undang IFC, Grameen Foundation, kemudian GTZ, itu juga saya undang. Nah, pada saat mempresentasi, jadi kita bagi-bagi tugas, karena saya nggak mungkin saya sendiri, karena ada sekitar 100 mahasiswa yang ikut membantu kegiatan itu. 100 mahasiswa gitu ya, jadi pada tidur di UKM Center itu bergeletakan di ruang, itu dulu di ruang yang sekarang menjadi ruang rapat, itu kan ada yang warnanya orange, ada satu lagi yang ruang rapat itu dulu nggak disekat itu, jadi pada tidur di situ tuh mahasiswa. Nah, pada saat acaranya Komida itu, yang harusnya Pak Alex Cohn datang, itu Pak Slamet datang. Yang saya minta menjadi moderator waktu itu Pak Setio Anggoro Dewo yang kemarin baru meninggal minggu lalu. Oh, Pak Dewo. Pak Dewo ini kenapa saya minta? Karena beliau itu kan orang dari Fakultas Ekonomi S1-nya. Saya kan S1 saya bukan dari FEUI. Jadi saya nggak punya network di mananya di Iluni. Aku nggak punya network di Iluni. Aku kan baru S3 gitu, baru lulus tahun 2004 aku baru lulus. Jadi aku baru menjadi Iluni itu ya 2004. Sedangkan Pak Dewo dari 82. Kalau nggak salah angkatan 82 kalau nggak salah. Dia seangkatan sama Bu Sri Mulyani lah Pak Ari Kunchoro. Yang saya mintalah Pak Dewo sebagai moderator, dan sejak itulah saya tanya sama Dewo, kamu jatuh cinta sama kegiatan ngurusin ibu-ibu miskin nggak? Grameen Bank, kata dia seneng. Oke, kita melakukan kegiatan yuk sama-sama. Jadi kita sama-sama lah hunting ke Kementerian BUMN. Nggak cocok sama programnya yang kayak yang kita UKM Center kan sekarang disburse kredit dari Antam kan? Ya nggak? Yang dipegang sama Ria itu di bawah Mikdat ya? Iya, betul, Pak. Nah, itu kan nggak cocok program itu. Karena agak gede gitu ya. Dan di cap kan, interest rate-nya di cap kan? Nggak bisa, interest rate-nya di cap. Nah, kemudian kita ke Kementerian Sosial. Kalau itu saya nggak ngajak Dewo. Mereka jatuh cinta dengan kegiatan ini, tapi nggak bisa tembus. Mereka punya namanya kube gitu ya. Itu nggak bisa.
ke Kementerian Lingkungan Hidup nggak bisa, karena Kementerian Lingkungan Hidup waktu itu kayak saya pernah pegang proyeknya Kementerian Lingkungan Hidup itu namanya Debt to Nature Swap, itu lebih ke UMKM yang berorientasi lingkungan hidup dan pinjamannya gede-gede dan banyak macet, nggak cocok juga. Jadi akhirnya pas Pak Bambang jadi Menteri Keuangan, kebetulan saya diundang pada saat Pak Bambang itu ingin menyatukan seluruh pengelolaan UMKM dalam satu wadah lah gitu. Jadi waktu itu sekitar 16 menteri lah, dibikinlah semacam piagam tuh tanda tangan. Jadi pas saya hadir 14 Desember 2016 itu hanya beberapa menteri yang tanda tangan, termasuk Menko-nya semua sudah tanda tangan. Menko Perekonomian sudah tanda tangan, Menko Maritim sudah tanda tangan, sama Menko PMK itu sudah tanda tangan. Tapi di bawahnya kayak Bu Susi nggak mau tanda tangan. Nah, jadi sampai sekarang nggak mau tanda tangan. Kita bicara politik itu susah ya. Nah, balik lagi kepada Pak Dewo ya, karena dia nggak bisa, saya juga nggak bisa cari yang cocok untuk Grameen Bank. Akhirnya waktu itu saya membuat riset unggulan UI tahun 2009, membuat upaya supaya ada APBN masuk ke program ini, karena selama kita bikin koperasi mitra duafa, jadi kita masuklah jadi anggota koperasi mitra duafa dari 2008, kita sudah jadi koperasi nasional. Masuklah Laksmi, Mirni, kemudian Dwiana Saraswati, Ita Budi, Dewo, kemudian Lucy Panjaitan, si sekarang ini siapa namanya, calon ketua OJK, siapa lupa, lupa nama panitia sih, Kopi Darsono segala macam lah, ada banyak, sekitar 20 orang. Kita ketemu di rumahnya Ita Budi, dan kemudian kita diskusi bagaimana ya, karena Komida ini waktu itu masih koperasi daerah, mau buka sebuah cabang di Cikalong dan Mande di Bogor. Terus kita tanya, kamu butuh uang berapa? Sekitar 1,5 miliar untuk membuat itu. Kita nggak bisa cari di kementerian. Apa yang kita lakukan? Dari kelompok-kelompok, jadi orang-orang yang suka main tempatnya Ita Budi di Jalan Cempaka, lahirlah kelompok Sahabat Cempaka. Kita ngumpulin uang 1,5 miliar, dipinjamkan kepada Komida tanpa bunga. Kita tambah lagi 60 juta untuk memperbaiki sistem. Dan kemudian kita masuk sebagai pengurus. Jadi kalau Anda sekalian nanya, kenapa Komida jadi besar sekarang ini? Di belakangnya itu ada kita. Terus kalau kalian tanya berapa Bu Nining digaji, tahu nggak saya digaji berapa? Kita nggak digaji. Sejak Pak ini yang Pak Adi Warman masuk, beliau adalah direktur Citibank dulu, oke ya. Pak Erwin Marjuni masuk belakangan, dia adalah direktur PNM masuk. Pak Adi Warman bilang kita harus digaji, dan kamu tahu berapa gajinya Bu Nining di Komida? 1,5 juta. Oke, kita di bawah UMR. Sebetulnya kita juga nggak minta digaji, cuman katanya supaya ada apresiasi lah. Gitu. Jadi kita tuh CSR. Oke ya, jadi kita sebetulnya memang nggak cari duit di situ. Itu yang menyebabkan kenapa Komida gede sampai kita di rating segala macam sampai sekarang kita sudah di rating. Nah, inilah yang mengilhami program UMI. Waktu program UMI saya bawa ke Kementerian Keuangan, waktu itu anggotanya itu sudah mendekati sekitar 150.000 orang. Sekarang kan udah 840.000 orang. Jadi waktu kita mendekati program UMI itu, iya kita hampir 300.000 orang lah kayak gitu. Karena kita dampingi. Dan tahu nggak berapa rupiah uang pemerintah pernah masuk di Komida pada saat kita masuk di program UMI? Berapa rupiah coba? Kira-kira berapa, Migdad? Uang pemerintah Berapa, masuk Bu? UMI. Ya, membantu Komida pada saat anggota kita pada tahun 2000. Jadi kita masuk di UMI itu, memperkenalkan UMI itu Desember 2016 sampai 2017. Berapa rupiah uang pemerintah pernah masuk di program UMI?
bukan 7 Umi, triliun. pernah masuk di Komida. Komida. Oh, Komida. Nggak tahu deh saya. 1 triliun sampai? Enggak. Nggak sampai ya. Kayaknya jangan-jangan nggak ada. Kan? Nol rupiah. Kita tidak pernah dapat 1 peser pun uang pemerintah masuk. Tapi kita sudah bisa memiliki hampir waktu itu udah sekitar kalau nggak 10 provinsi itu kita. Dengan 0 rupiah. Jadi kamu tahu ya, program Umi ini sebetulnya mau dapat nggak dapat tuh Komida itu tetap jalan. Karena kita sudah dapat rating itu secara internasional. 2017 kita sudah ratingnya BB+, itu rating yang kedua loh. Dulu pertama dari Perancis. Jadi kita ada nggak ada program Umi kita sudah jalan gede, dan kalau kamu coba bandingin dengan LPDB sudah menyalurkan berapa, kira-kira sama. Jadi kalau kita hitung ya total disbursement itu ya, di luar yang outstanding ya, yang udah berputar, pernah berputar itu kita sekitar 10 triliun loh. Ya, jadi program Umi ini tujuannya sekali lagi itu sebetulnya supaya lembaga-lembaga kayak Komida itu Lambo ya jangan bayar cost of fund 16%. Bayangin ya, kalau Umi ini, Komida ini membayar pinjam ke uang-uang pemerintah, apalagi dulu kita tahun 2016 waktu kita penetrasi masuk Kementerian Keuangan itu kita membayar bunga itu untuk pinjam di bank itu 16%. Untuk dipinjamkan lagi ke orang miskin menjadi 24%. Bayangin nggak sih? Untuk orang miskin bayarnya mahal banget. Iya. Padahal kita tahu NPL-nya di bawah 0,5%. Jadi waktu kita masuk di Kementerian Koperasi dan UKM itu orang juga terperangah. Kita NPL-nya di bawah 0,5% loh. Sedangkan bank itu aturannya di bawah 5% loh. Iya. Jadi saya bilang sama, iya karena kita monitor seminggu sekali, koreksinya seminggu sekali, dan minjamnya kecil-kecil sesuai. Jadi kayak Grameen Bank itu pinjaman sekecil mungkin dengan pengembaliannya sesering mungkin, dan harus ada pembinaan. Coba kamu baca di PMK 22 tahun 2017, kata pembinaan itu adalah ruhnya dari Umi ya. Umi, betul. Ruhnya Umi itu pembinaan. Jadi kalau nggak ada pembinaan namanya bukan Umi. Nah, jadi dengan adanya kondisi seperti itu, kita membuat konsep. Jadi waktu saya bikin konsep 2009 itu saya terinspirasi 2 hal. Komida dan Pemda Tangerang. Pemda Kabupaten Tangerang. Waktu itu ada sebuah surat dari Kementerian Dalam Negeri ya, ada peraturan Menteri Dalam Negeri mengizinkan pemerintah daerah itu melakukan disbursement langsung uang dana dari DPRD untuk membantu masyarakat miskin. Ada di laporan saya itu, saya lupa nomornya berapa. Jadi dengan adanya itu Pemda Kabupaten Tangerang itu didampingi oleh teman-teman dari IPB membuat sebuah kegiatan Grameen Bank atas nama Dinas Koperasi sebelum Dinas Koperasi itu ada. Di mana akhirnya mereka itu membuat LPP KUMKM, namanya LPP KUMKM dengan Ibu Ida di dalamnya, dia orang dari pemerintah daerah. Yang menjadi konsultan itu Pak Komarudin Batubara. Nah, Ibu Ida ini akhirnya bisa membuat kegiatan berlangsung meskipun pakai dana APBD. Nah, itulah yang menjadi kombinasi dari program Umi. Kalau bisa APBN dikucurkan, meniru Pemda Kabupaten Tangerang, tapi objeknya adalah orang-orang miskin pakai Grameen Bank gitu loh. Nah, karena sudah ada di skala daerah dan Kabupaten Tangerang itu dulu menjadi tempat belajar dari kabupaten lain. Jadi saya membuatlah konsep menjadi sebuah konsep namanya Umi, karena dulu saya itu terinspirasi pada pertemuan di Bali itu namanya Asia Pasifik di Microcredit Summit. Jadi ada seorang orang saya nggak tahu yang salah satu presenter dari
dari India itu bilangnya ultramikro gitu loh. Kalau kita kan Oh, bilangnya super gitu. mikro. Nah, saya nggak tahu lagi orangnya siapa, saya nggak inget gitu. Tapi kata-kata itu kemudian menginspirasi karena ultramikro itu so beautiful karena disingkatnya jadi Umi. Umi itu ibu gitu loh. Dan kayaknya cocok gitu kan. Ini kan Grameen Bank, ibu-ibu semua. Kenapa nggak jadiin Oh, itu idenya. sebetulnya? Kenapa namanya bukan super mikro? Kenapa ultra mikro? Karena begitu disingkat jadi ibu. Which is itu Ibu. menjadi hal-hal yang cocok sama Grameen Bank. Ibu-ibu semua, ibu-ibu kebetulan semua. kalau abbreviation UMI itu kalau bahasa Arab yang sering juga dipakai orang-orang Indonesia, UMI itu ibu gitu loh. Jadi itu ada sejarahnya. Jadi enggak kemudian kayak sekarang Pak Erick Thohir bikin ultramikro bla 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 gitu. Kemudian pada waktu kita membawakan menjadi UMI, kemudian dipaksa untuk laki-laki juga masuk gitu. Oke ya, jadi ini sejarahnya. Nah, begitu kita bicara UMI, makanya namanya program ultramikro tetap gitu pakai. Jadi kalau lihat tanya sama Amina, kita sudah punya sebuah poster kecil di UKM Center itu ada namanya program UMI. Saya udah minta sama Amina itu di frame di UKM Center karena itu sejarahnya mulai dari situ. UMI itu ada kok di ruang tamu UKM Center tuh kalau nggak salah, pokoknya ada deh. Di lobi. Ada di lobi ya, itu dia, itu sejarah mulainya dari situ. Jadi kita jangan membuang sejarah dari situ. Jadi UMI itu karya siapa? Karya UKM Center gitu loh. UKM Center 2009. Nah itu banyak orang kemudian lupa, Erick Thohir, wah ya program ultramikro, BRI bilang wah ultramikro. Jadi orang tuh lupa, pokoknya Bu Nining udah nggak boleh di PIP karena kakaknya Sri Mulyani, kan kemudian sekarang jadi Erick Thohir juga udah lupa lah semua gitu dengan sejarahnya ini gitu loh. Jadi saya tuh mencoba menekan diri saya sendiri ya, karena saya cinta banget itu untuk pemberdayaan sehingga saya rela berada di belakang. Kan kadang-kadang kalau orang yang pengen tampil sendiri tuh kayak Renal Kasali dia, jadi kita punya program namanya Wirausaha Muda Mandiri yang terkenal adalah Renal Kasali gitu. Padahal itu yang bikin Bu Nining dan UKM Center. Itu ada lagi tuh, coba itunya ada surat yang ditandatangani Pak Budi Sadikin, coba di ruang itu tuh, itu mengenai Wirausaha Muda Mandiri pertama. Tapi yang terkenal adalah Renal Kasali karena dia pengen tampil, kalau saya tuh pengen di belakang layar aja. Cuma saya mesti cerita sejarah ini bukan untuk saya kemudian minta jadi wah apa-apa. Saya udah dapat bintang lah dari Presiden tahun 2016 karena aku udah pernah dapat ya namanya Satya Lancana Wirakarya. Oh nggak salah itu ada di kamar saya deh. Coba aja lihat tulis itu masih ada. Ya udah saya juga nggak mau cerita kayak gitu. Tapi ceritanya adalah bahwa peran UKM Center itu begitu besar. Jadi kalau kita mau bicara mengenai bagaimana PIP itu nanti mau melakukan disbursement, itu harus tahu mengenai ini dengan segala macam konsekuensi. Jadi kalau kamu mau nendang bola, kamu jangan sampai bola itu tendangnya tuh meletus gitu ya, karena akan mendapatkan orang yang memakai sepatu bola ditambah di dalamnya ada besinya gitu. Jadi begitu nendang bola meletus bolanya gitu kan. Karena kalau kamu nggak tahu suasana istilahnya apa ya, kita mau bicara, kita nggak suka politik tapi ya politik itu ngaduk-ngaduk kita. Iya kan, kamu bilang kamu mau bicara profesional lawang, di situ ya ada sejarah-sejarah yang beririsan sama politik. Kemarin dulu waktu kita melakukan disbursement 1,5 triliun aja, kemudian Pak siapa itu dulu itu mengatakan bahwa NU sudah disogok 1,5 triliun lah, udah adil pemerintah dengan yang lain lah gitu dan sebagainya. Jadi mau bicara profesional ya, kemudian ujungnya juga beririsan sama politik. Saya juga kemarin melakukan exercise, ternyata memang kebanyakan UMI itu memberikan kontribusi kepada kenaikan jumlah mereka yang memvote Jokowi. Suka nggak suka gitu, karena pada saat itu juga dipakai. Dulu kan dipakai lah program Mekar waktu Jokowi bertanding sama Prabowo, masih inget gak? Kita pakai mau program Mekar lah, program Mekar itu program UMI toh, gimana sih? Jadi kalau mau bicara sejarahnya PNM itu pakai program Mekar, itu sejarahnya gini nih, kita mau bicara fair and square lah, 16 Desember 2016
saya diundang ke Kementerian Keuangan. Oke, di situ saya bikin talk show dengan Syafril Koto di Danapala, disaksikan oleh banyak menteri. Jadi sebelum penandatanganan 16 menteri tanda tangan mau menyatukan UMKM itu ada talk show. Nah, disitulah kita memakai konsep dengan Kementerian Keuangan itu namanya mengangkat ekonomi rakyat, disingkatnya MEKAR. Mekar, oh gitu. Nah, PNM, Direktur PNM itu namanya Pak Parman. Dia itu kan orang yang sangat kreatif lah. Ya udah, ada di Kementerian Keuangan kita bikin aja MEKAR, tapi hanya tambah 1. Mengadopsi semua yang ada di Komida, dari orang-orang Komida itu diambilinlah account officer-nya, anggota-anggota koperasi dibawa ke PNM. Jadi dikanibal lah sama PNM dengan uang PNM yang lebih murah daripada uang Komida. Komida itu pinjam 16% dari bank, sedangkan PNM itu dapat dari APBN. Angkanya berapa sih? Cuma 2% atau 3% suku bunganya. Entoh dia masih kanibal yang dilakukan oleh koperasi yang meminjam dengan harga lebih mahal. Itu loh. Jadi ini kanibalisme terjadi. Nah, kemudian dia memakai namanya MEKAR, A-nya 2, dan itulah dijadikan kampanye Jokowi sama Ma'ruf Amin. Menanglah dia. Kemudian adalah tugas-tugas yang baru di mana kok Pak Ketua NU dulu marah-marah, kenapa kok kita sudah berjasa, kok nggak dapat duitnya. Nah, ini tekanan politik muncul lagi. Kenapa PIP itu ngasihnya uangnya mahal? Kenapa UMI mahal? Terus mereka menekanlah di Pegadaian yang menyalurkan UMI, itu kan sebelahan persis sama kantor NU di Jalan Salemba Raya. Tahu kan? Iya. NU itu punya kantor pusat, itu sebelahan sama kantor pusat Pegadaian. Jadi waktu saya rapat tentang UMI di Pegadaian, tiba-tiba orang-orang dari Pegadaian masuk. Minta supaya didisburse langsung lah. Saya kan bingung waktu itu. Waktu saya itu sekadar Ibu Nining yang selalu berada di belakang layar kok. Saya bilang saya juga nggak mau lah namanya menghorek-horek PIP yang udah kita buat. Sudah ada direkturnya, sudah ada dewasnya, sudah ada pembinanya dari Kementerian Keuangan, dari PPKBLU untuk keuangannya, dari dari Direktur SMI di bawah Dirjen Perben sudah membantu, sudah membuat SIKP segala macam, sudah membuat peraturan Menteri Keuangan segala macam, kan nggak ada disperse langsung. Nah, akhirnya dibuatlah special request-nya NU karena mereka marah-marah, dan kemudian orang-orang yang awal-awalnya bermitra sama kita itu di dalam NU sendiri itu juga banyak terjadi pertengkaran, sehingga saya bilang saya hanya akan mencoba memproses atau melanjutkan apa menjadi permintaan Anda kalau Anda bisa menunjukkan surat bahwa Anda memang representatif dari NU beneran. Akhirnya mereka bawa itu surat waktu saya di Pegadaian, jadi kita tuh diintervensi brak gitu ya, mau suka nggak suka ya, kamu bilang politik nggak politik ya. Jadi kalau mereka mau melakukan intervensi ya brak begitu aja. Mereka menunjukkan sebuah surat bahwa mereka adalah representasi NU lah. Pak Jainalnya kemana? Yang Pak Jainal sempat kita ketemu di Surabaya tuh, Pak Zakir juga ketemu, saya juga ketemu. Itu hilang aja tuh namanya tiba-tiba di situ, jadi pembina doang. Gitu. Nah, mereka menekanlah Pegadaian. Akhirnya Pegadaian membuatlah spesial pinjaman kepada Pegadaian. Sekitar berapa ya? 1,5 miliar apa satu berapa ya? Aku lupa. Dan itu total 100% macet. Waduh. Iya. Kenapa macet? Mereka tuh tidak bikin sesuai dengan UMI. Mereka bikin jadi sebuah supermarket, pacar swalayan. Nah, jadi beginilah maksud saya, please be careful. Pada saat Anda ditekan secara politis, and then all of a sudden mereka tuh marah-marah, tahu nggak sih?
Gini caranya marah. Dulu ketua NU itu bilang kepada media massa, NU tidak butuh uang dari pemerintah, tidak butuh UMI. Kita akan menggalakkan koin untuk NU. Kita sudah bisa mengumpulkan sekian miliar. Itu ketua NU-nya ngomong, Said Agil Sirot bilangnya seperti itu. Jadi memojokkan posisi Menteri Keuangan. Paham? Sehingga akhirnya Menteri Keuangan harus datanglah ke Pak Said Agil Siraj. Mencoba jelaskan, mengurangi kemarahan di media massa, paham ya? Buatlah upaya langsung memberikan direct lending lewat Pegadaian itu, dan berhasillah 100% macet. Itu masih digoreng-goreng lagi, paham ya? Jadi singkat cerita, begitu kalau kita bicara microfinance itu dicampur aduk sama politik itu 100% macet. Jadi please be careful pada saat Anda mau ingin melakukan direct disbursement. Number one, orang-orang yang melakukan direct disbursement itu jumlahnya harus banyak. Kalau rumusan di Komida itu 1 orang itu melayani setiap minggu berputar, itu 1 orang selama seminggu itu berjalan berkeliling itu melayani 300 orang, 300 sampai 400, satu kelompok 10 orang. Jadi dia hari Senin dia ke grup Cempaka, hari Selasa di grup Senin pagi, Senin sore grup mana lagi gitu loh. Pokoknya total 1 orang tuh 300 sampai 400 debitur. Betul. Dan mereka membayarnya dengan uang cash karena mereka punyanya cash, nggak punya e-money. Baru dimasukin ke dalamnya, oke ya. Jadi you can imagine how many people should work inside the PIP in order to have direct disbursement. Oke, you can imagine bagaimana Anda membuatnya menjadi sebuah, saya nggak tahu ya itulahnya, apakah outsource, apakah jadi pegawai tetap, atau KPPN itu diganti fungsinya menjadi orang yang mendirect itu PIP, apakah harus training khusus, apakah harus bagaimana, karena mereka tuh KPPN itu awalnya itu seorang yang menak, orang yang selalu didatangi orang, ini APBN saya bagaimana Pak, itu fungsinya itu menjadi kayak semacam raja, duduk di atas singgasana, orang ngemis-ngemis, tiba-tiba dia harus ngurusin orang-orang, keliling, ketemu orang-orang miskin, ibu-ibu, ngomongnya sembarangan, emak-emak, pendidikannya juga rendah, and then you can imagine mereka bisa nggak sih merubah mindset itu menjadi seperti itu? Betul, ya. Oke ya. Yang tadinya mereka itu didatangi, tiba-tiba harus mendatangi, gimana coba? Kemarin aja aku membina UMKM. Aku kemarin membina UMKM itu, anaknya satu komandan Angkatan Laut di Tanjung Priok. Dia sekarang jualan ayam. Saya nanya, kamu kalau masarin kemana? Ke banyak tempat kecuali Tanjung Priok. Kenapa? Bapak saya pernah jadi komandan di sana. Jadi kenapa kamu? Emang kenapa? Ya malulah jaga nama bapak saya. Iya, Bu, betul. Nah, itu waktu kemarin kita bincang-bincang sama PIP, ini boleh saya share screen sebentar ya, Bu? Oke, boleh dong. Jadi saya nggak ngomong terus. Jadi benar yang Ibu bilang itu semua. Nah, tapi kan kemarin Pak Yusuf sama Bu Ririn kalau bicara sama Bapak Ibu Dirut sama Pak Yusuf kan seakan-akan kayak itu gampang sekali merubah struktur organisasi, tidak merekrut orang. PIP punya power lah mengganti segala regulasi. Ya kan Mas Migdat ya? Yang wawancara sama Pak Yusuf? Ya, Mbak. Jadi kita nggak bisa ngomongnya nggak layak ke mereka, kita bilangnya layak asalkan karena mereka kayaknya kurang suka kalau kita langsung bilang nggak layak. Oh iyalah, kita kan posisinya kan konsultan, kita kan menyediakan lah, kita kan konsultan posisinya menyediakan kuping. Betul. Kuping dulu baru ngomong. Nah terus ya gitu, akhirnya Ibu Dirut minta dibikinin produk baru tuh Bu, yang kayak begini. Katanya
segmen sasarannya ini gitu. Entah langsung atau enggak langsung Nah, belum jelas dari pihak mereka. Tapi yang ini pasti dia. katanya mengganti Umi katanya dari pihak Ibu Jadi Dirut. gini ya. Aku baca sekilas ya. Aku baca Ya. sekilas. Jadi aku tuh kemarin sebagai Dewas LPDB ternyata juga kita dapetin kayak hampir segmen yang mirip Mm-mm. menjadi bagian dari KPI baru dari LPDB KUMKM. Tadi kamu belum sempat lihat ya LPDB KUMKM. Nanti kamu lihat deh. LPDB KUMKM itu adalah BLU yang sama dengan PIP. BLU juga, tapi di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Biasanya kita melakukan disburse ke koperasi dan UMKM sejak Pak Teten masuk hanya untuk koperasi saja. Oke, dan tahun ini di awal tahun kita sudah berbicara dengan direkturnya PPKBLU yang baru menggantikan Ibu Ari. Itu mereka meminta LPDP itu memasukkan juga sasaran yang mirip-mirip kayak gini. Dan sebetulnya apa yang dilakukan Bu Ririn dengan memasukkan segmen ini nggak salah karena namanya masih abbreviationnya apa sih PIP itu coba. PIP singkatan dari apa coba? Pusat Investasi Pemerintah. Nah, Pusat Investasi Pemerintah. Selama nama itu masih melekat, pemerintah investasi itu apa sih? Coba Mikdat atau Dian jelaskan ke saya. Investasi itu apa? Coba kata dasar itu dulu aja dipakai. Investasi, what does it mean? Coba kita ngomong sebagai orang akademik yang Memberikan bantuan pemodalan ya, yang untuk kemudian nanti ada. Jangan bicara bantuan. What does bantuan means? Pemodalan ya. Coba kata investasi, what does it mean? Coba, kamu nih orang-orang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis harus paham investasi dengan konsekuensinya. Nah, itu saja. Apa yang dimaksud dengan investasi? Coba klik aja. Itu yang di bawah itu. Yeah. Yang di bawah, apa yang dimaksud dengan investasi itu? Klik kamu. Yang di bawah, Bu. Yang itu tadi, ya Bu Nono, yang tadi di Google. Oh, yang ini. Ini ya. Ya. Nah, itu diklik aja tuh, yang tuh apa yang dimaksud dengan investasi? Orang bertanya, Iya, penanaman oke, modal. coba kamu baca deh. Penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Oke, terus? Terus Ada. Oke. Rata-rata menempatkan modal ya, menempatkan modal, uang atau aset berharga ke dalam suatu lembaga. Dengan tujuannya mendapatkan keuntungan setelah waktu tertentu. Nah, sekarang kalau aku mau tanya sama kamu, di bawah itu paling alinea paling bawah, coba kamu baca. Paling bawah. Secara ekonomi, dalam investasi, pemodal akan membeli sesuatu yang tidak akan dipergunakan sekarang. Sesuatu dibeli tersebut disimpan sebagai harta yang telah melewati masa tertentu dapat mengalami perubahan nilai. Investasi tidak selalu berujung menghasilkan keuntungan. Terdapat resiko di dalam kerugian dalam berinvestasi. Maka dari itu penting sekali memahami jenis-jenisnya dan resikonya. Yang saya ingin Anda underline itu adalah kata terdapat resiko kerugian juga dalam berinvestasi. Betul. Sekarang itu kata itu kamu blok yang gede kamu pindahkan kata-kata ini ke dalam PPT kalian coba. Pindahkan dalam PPT yang kamu buat ke saya. Yang ini ya, Bu. Iya, coba kamu masukin. Bikin aja PPT slide baru, bikin slide baru. Slide baru yang kosong. Slide baru kosong, nah itu. Nah, kerugian, risiko kerugian. Ya. Sekarang aku minta Mikdat atau kamu buka mengenai orang yang merugikan negara. Apa resiko kerugian negara? Cari di Google. Kenapa aku minta kalian mencari di situ? Karena PIP ini memakai APBN. APBN itu punya siapa?
Milik negara. Uangnya. Iya. Sekarang orang yang merugikan negara disebut apa? Koruptor, Bu. Koruptor di sini. Nah, Tapi ini akibat korupsi apa Nah. saja kerugian negara. Tapi nah, koruptor. coba kamu kopas ini masukkan di slide kamu. Ini enggak ada, Bu, tapi paling ada. Ya Ya, udahlah, ini orang ya kerugian negara itu apa gitu. Kopas aja Korupsi. yang itu, korupsi. ini aja. Masukin. Mm-mm. Itu ada aturannya sendiri. Itu ada aturannya sendiri. Nah, disinilah yang menjadi penting dan sangat-sangat complicated. Mm-mm. Ya, jadi pertama PIP sendiri abbreviationnya ada kata investasi. Ya, Oke, uang yang ada di PIP uang negara. betul. Apakah PIP sadar kalau uang ini untuk kegiatan yang kamu atas slide nomor 2 tadi? Di Nah. bawah. Nah, ini dia. Startup. Coba kamu bicara startup. Kamu cari di Google namanya Valley of Death dari startup. Coba. Kayaknya Migda tahu atau apa. Coba Valley of Death dari startup. Nah, startup. Oke. Ada gambarnya. Coba ada picture. Nah, sekarang kamu ambil salah satu. Nah, itu aja yang paling gede kanan, Valley of Death. Kamu kopas itu masukin di dalam PPT kamu. Another slide. Nah, sekarang aku mau tanya sama kalian. PIP, prosentasinya berapa ini? Ada nggak cari di Google coba? Prosentasinya berapa value of debt ini dari sebuah investasi? Coba. Ini sesuatu yang sangat ini loh. Ini bisa juga, oke. Oke, berapa persen? 25% sampai 30%. Oke, coba kamu kopas aja terus, masukin situ, coba. Masukin di slide. Kamu masukin aja di mana? Nah, oke. Sekarang tanya sama PIP. Kalau ada uang sebesar 25% sampai 30% uang dari APBN yang disebut sama PIP hilang, apa yang mereka lakukan? Mengingat Ini Bu, waktu kita wawancara itu kan sempat kita tanya itu ya Bu ya, tapi nggak begitu kita. Jadi kita tanya sama Pak Yusuf, saya ingat banget kata-kata Pak Yusuf gitu kan. Waktu itu pertanyaan kita kalau nggak salah bagaimana kalau ada debitur yang tidak bisa membayar uang utangnya, gitu kan. Terus Pak Yusuf jawabnya gini, PIP itu selain kita memperhitungkan NPL, tapi ada misinya yaitu investasi sosial. Jadi terkesan buat saya investasi sosialnya itu selama itu masih berjalan seakan-akan, nggak tahu ya mungkin saya salah interpretasi. Kayaknya that's fine gitu, kesan buat saya ya. Saya tuh kemarin itu, saya tuh kan orangnya suka belajar ya. Kemarin itu, coba kamu cari, coba di Google manajemen risiko dari Kementerian Keuangan itu sudah ada keputusannya sendiri. Manajemen risiko itu ada keputusan, dia harus masuk di, jadi dia ada kayak bracket yang diizinkan. Oh, oke. Jadi manajemen risiko di kementerian. Nah itu coba kamu lihat PDF-nya. Nah kamu coba cocokkan. Nah itu dia. Itu ada bracketnya. Kamu pas coba lihat bracketnya bagaimana. Jadi ada pagu-pagunya ya. Nah, ada pagu-pagunya terus. Ada angka-angkanya keluar tuh di bawah. Nah, terus bawah. Ini. Nah. Tuh. Ini ya, Bu. Yes. Nah, itu kamu print screen masukin dulu, ntar kamu masukin lagi, kamu atur lagi.
Nah, ini Iya, pagu-pagunya nama-nama peraturan menterinya kamu lihat terus ke bawah lagi coba. Nah, ini dia. Oh, Udah ada pagu-pagunya. ini nggak bisa sembarangan ya. Nggak bisa sembarangan. Jadi meskipun dia ngomong begini bla 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 bla, coba tunjukkan apa. Dari Kementerian Keuangan itu sudah ada pagu-pagunya. Yang tidak bisa sembarangan orang mau melakukan sesuatu. Oke? Iya, Bawah iya. terus. Ada lagi. Ada lagi. Ini yang ini. Iya, pokoknya Ada. terus ke bawah lagi apa lagi. Nah, ini dia. Mm-mm. Matriks analisis risiko. Nih, Mm-mm. kamu print screen yang ini. Matriks analisis risiko, kamu print screen. Coba tinggal ke bawah dikit lagi. Aku save aja dulu ya Bu ya, karena Dulu boleh. aku save aja dulu. Nah, ini ada yang sangat tinggi. Besaran risiko 20-25% ini adalah sangat tinggi. Merah. 16-19 oranye. Sedang itu 12-15. Jadi kamu cocokkan tadi dengan value of debt tadi berapa? 25-30%. Enggak, 25 ya. 25 itu berarti lebih dari 25% kan? Iya, Nah, lebih. ini diizinkan enggak kalau dilihat dari peraturan Menteri Keuangan Hampir ini. pasti tidak Nah, jadi kamu nggak usah counter direct lah, tunjukin aja. Ini kita mencoba. sangat tinggi risikonya. Iya. Jadi tadi value of debt itu ada di atasnya ini kan. Jadi udah Iya, merahnya betul. merah ke hitam kali. Nggak ada di sini klasifikasinya. Iya, betul. Biru, hijau, kuning, oranye, merah. Nah, ini udah hitam itu. Mm-mm. Jadi Oke, kita kan baik. sebagai konsultan nggak boleh menjerumuskan. Kita juga cerita Iya. padanya. Bagaimana Pak kalau kayak gini? Mm-mm. Nanti kita dibilang menjerumuskan lagi. Mm-mm. Betul. Nah, itu yang kemarin saya juga bilang LPDB ini kan sudah dapat tugas untuk menyalurkan kredit, tiba-tiba untuk ngurusin startup. Saya bilang risikonya beda, Papa. Saya Mm-mm. juga, saya sebagai dewas di situ ya nggak mau juga kalau tiba-tiba kita dapat tugas baru yang nggak jelas. Mm-mm. Sedangkan ini udah pasti uangnya hilang loh. Iya. Kemudian jangan sampai PIP kemudian diajukan kepada tipikor, kamu menghilangkan sesuatu karena salah bikin aturan atau kamu bla 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 bla. Kita nggak boleh menjerumuskan juga. Kecuali kalau ini dirubah. KMK-nya dirubah. KMK-nya harus dirubah. Iya, harus dirubah, bikin KMK baru dong. Yang di mana 25-30% masuk ya Bu ya. Masuk. Nggak merah. Dan kita tidak dipolisikan. Betul. Sebab kalau kamu bikin begitu aja bla 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 hanya untuk membuat dia senang, kelihatannya oke bla 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 bla, kemudian di kemudian hari kemudian menjadi masalah. Terus konsultannya siapa? UKM saya terang banget, udah dah. Kita menjerumuskan orang. Berarti ini nanti di tiap segmen kita cek aja dulu ya Bu ya. Resikonya berapa terus kita cek dulu ke sini ya, masuk apa enggak segmen-segmen yang dia tawarkan. Betul. Jadi gini, ada gini ya, kita bicara, ini aku kebetulan ngajar strategic manajemen sektor publik ya. Di strategic manajemen di sektor publik itu kamu bisa catat ya, ada 2 pendekatan. Namanya pertama, new public management. New public management, yang kedua adanya resource based management. New public management. Ya, satu adalah RPM. Kalau kamu bisa catat ya, new public management itu adalah karena kita melihat new public management atau NPM. Oke, NPM. Itu alirannya beda sama yang kedua, namanya resource based management. Versus resource based management. RBM, resource based management, RBM. Oke ya. Bedanya aku kasih sekilas aja dulu. New public management itu berorientasi ke pelayanan masyarakat, tapi karena tahu bahwa orang-orang yang memiliki baju pemerintah itu adalah orang-orang yang tidak efisien, maka diizinkan mereka melakukan outsourcing. Ya,
diizinkan melakukan outsourcing. Itu versi yang pertama. Mm-mm. Nah, ini berbeda dengan resource based management. RBM. RBM itu kamu benahin dong, meskipun tidak efisien, benahin dong dengan segala macam cara. Nah, itu kan beda. Mm-mm. Jadi kayak misalnya kalau KPPN itu tidak efisien, ya dibikin efisien dong. Dilatih dong. Diajarin dong dia mau berkeliling ketemu sama ibu-ibu orang miskin. Sampai dia benar-benar bisa merubah budaya organisasinya. Pertanyaannya mungkinkah? Yang pertama. Kedua, berapa lama ngerubah itu? Yang biasa duduk di singgah sana kok tiba-tiba harus jadi orang yang berputar, ngeladenin. Jadi kayak orang jualan ayam itu tadi, anaknya komandan. Tiba-tiba harus jualan ayam, mau enggak? Dia malu, jangan-jangan berubah identitasnya yang tadinya nggak berkumis jadi berkumis, berjambang, atau tiba-tiba yang tadinya berkumis jadi klimis, merubah mukanya di facelift atau apalah, nggak ngerti, kita nggak ngerti lah, supaya nggak kelihatan identitasnya karena dia saking malunya, maybe. Nah, ini dua hal yang kemudian membuahkan mau di mana PIP, mau yang NTM atau RBM. Oke. Ya, ya. Ya, karena masuk yang mana? Kalau NTM itu New Public Management itu ya udah outsource aja. Yang paling gampang nih ya kalau mau outsource. Udah aja itu orang-orang komida di outsource aja misalnya, wong dia MPL-nya di bawah 0,5% kok. Bisa ya Bu, Misalnya, komida. Jadi ke ya nanti PIP. harus ya tanya lah, maksud saya itu sama namanya pilihan-pilihan. Kan komida ini yang mengilhami Umi gitu loh. Iya, iya. Oke. Itu di outsource aja boleh enggak? Aturannya ada enggak, boleh enggak gitu loh. Itu pertanyaan pertama ya. Itu kalau aliran NPM ya, itu aliran satu. Aliran satu. Ya. Outsource aja komida. Itu pertanyaannya adalah bagaimana komida? Aku juga nggak tahu. Bagaimana juga mekanisme outsource itu udah ada aturannya apa enggak di PIP gitu. Kan itu ada hukumnya lagi sendiri. Undang-undangnya lagi mengenai outsource itu ada sendiri loh. Nanti kamu cek lah, aku nggak familiar lah. Oke? Karena banyak orang marah tuh dengan outsource. Oke? Nah, aliran RBM yang kedua. Jadi RBM ya dibenahin. Orang KPPN itu dirubah, yang tadinya jadi menak, yang jadi raja, didatengin tiba-tiba dia harus keliling. Mau enggak? Berapa lama dia? Apakah pakai orang yang sama? Orang yang tadinya biasa pakai baju safari gitu, Kementerian Keuangan pakai baju safari, tiba-tiba pakai kaos oblong keliling gitu, ketemu sama emak-emak di pinggir jalan lah, ketemu sama apa gitu kan. Nah sekarang ada satu lagi yang danger nih, itu alirannya kalau nggak salah Porter, namanya Virio. Ini Porter ya, nanti kamu cek deh. Virio itu singkat, no F, V, V-R-I-O. R-I-O, gitu. I-nya di depan buang, I-nya di depan buang. V-R-I-O, itu singkatan dari namanya value. Value. Value ya, kita bicara value. V, value. Value, R-nya rarity, rarity. Kayak RBF ya? Iya, rarity itu kayak ya. Terus I-nya itu imitable. Yang satu lagi O-nya itu apa? Nggak tahu kalau RBF. Organization support. Imitable bukan inimitable, imitasi KW. Yeah. Imitable. Double M. Oke, nah itu. Nah sekarang kamu tanyakan dalam proses ini, apakah PIP ini memiliki elemen ini? Mungkin tanyakan lagi value-nya PIP itu apa? Apakah PIP ini bisa diimitasi sama LPDB, sama BLU yang lain apa enggak? Apakah dia memiliki rarity?
Jadi fungsinya PIP itu tidak ada duanya, atau kalau dia melakukan direct lending itu kemudian bisa di-imitable sama LPDB enggak? Bisa di-imitable sama PNM enggak? Bisa di-imitable sama kegiatan-kegiatan BRI enggak? Bisa di-imitable sama kegiatan pegadaian apa enggak? Paham ya? Gampang itu. Bisa enggak di-imitable? Kemudian yang terakhir ini adalah organization support. Jadi dia tuh kalau udah bikin upaya gini tuh disupport enggak sama ekosistemnya. Jadi kamu coba lihat sekarang BRIN. BRIN. Ada berapa lembaga pemerintah yang dibubarkan karena masuk di BRIN? Ya. BPPT sekarang masih ada nggak? Itu namanya BPPT. LIPI masih ada nggak? Nah, kalau kita memakai Virio ini sebagai alat analisis, coba kita lihat kenapa BPPT harus bubar, LIPI harus nggak ada, kenapa lembaga-lembaga di Diklat itu harus bubar, Diklat apa sih namanya, Litbang banyak berubah, karena tiba-tiba organization supportnya nggak ada. Bicara organization support, kita bicara lagi masalah politik. Begitu PIP melakukan ini, supportnya ada nggak? Kalau dia bisa bikin, kemudian imitable, ini kegiatan direct lending itu bisa dilakukan PIP, oke, tapi kemudian itu dia membuat imitable dengan yang lain nggak? Yang lain itu merasa terkompet, bisa nggak dia itu diam-diam aja, kemudian nggak mendekati DPR untuk menyerang PIP, menyerang Bu Sri Mulyani, menyerang apa, something like that. Ini kamu bisa bentuk dalam bentuk pertanyaan ya, karena kalau mereka merasa, jadi gini nih, aku punya pengalaman 2. Aku tuh konsultan udah lama banget, aku dulu tuh orang LPM, tahu nggak? Sebelum bikin LPM Center, aku termasuk peneliti terbaik LPM 2 tahun berturut-turut. Bukan karena saya kakaknya Sri Mulyani gitu, saya masuk di LPM tuh sebelum Sri Mulyani masuk, tahu nggak? Oke ya, jadi kalau kita bicara mengenai value, rarity, imitable, dan organization support, ini kita bisa bicara mengenai bagaimana kalau value-nya mungkin bisa sama, tapi diselenggarakan oleh banyak lembaga. Rarity, nah ini kita juga nggak ngerti nih, rarity itu kan kalian bisa scarcity kan, bahasa lainnya scarcity kan, orang makin beda makin berharga, makin sama itu masuk di persaingan sempurna, kamu gampang dong free entry, free exit gitu kan. Begitu kamu mau masuk free entry, free exit, ya apa gunanya kita bikin lagi nih sesuatu yang udah ada nih, menambah persaingan dong. Kemudian imitable, gampang nggak dicontek? Kalau gampang dicontek, ya menyalurkan kredit mah Pegadaian juga udah menyalurkan kredit, LPDB menyalurkan kredit, BRI menyalurkan kredit. Jadi kemudian organization supportnya gimana? Itu yang harus dipikirin, karena kan nggak semua orang punya pemikiran sama dengan Pak Yusuf. Gitu kan, harus ngelobi dulu ini, ngelobi itu. Nah, pada saat saya jadi konsultannya LPM itu, kita pernah punya 2 klien. Klien pertama waktu itu adalah Sutioso waktu menjadi calon gubernur yang kedua di DKI. Waktu itu saya, iya. Jadi waktu menjadi calon kedua di DKI itu, saya ditanya waktu itu awal, apakah Ibu support kalau ada calon gubernur dari ABRI? Saya nggak peduli, yang penting bisa mimpin. Kemudian, oke, kita bertanya lah waktu itu. Jadi ada 2 proses dalam pembuatan dokumen. Pertama top down. Ya, kita ingin menangkap aspirasi dari orang-orang yang akan terkenal oleh gubernur yang baru. Yang kedua adalah bottom top down itu tim suksesnya maunya apa? Yang kedua bottom up itu adalah orang-orang yang terkenal karena dia akan memimpin DKI dan Bapeda di bawahnya, dinas itu ada di bawahnya, gitu kan? Nah, proses yang sama saya melakukan sebagai konsultan itu di Bapeda Bekasi.
Oke, itu kita juga ada bottom up, ada top down. Di DKI hasilnya dari bottom up itu dari banyak dinas itu mengatakan mereka itu memilih strategi pada waktu itu kan ada krisis moneter dan banyak mengatakan bahwa yang pertama harus dilakukan DKI itu adalah hal-hal yang sifatnya sosial dan politik. Jadi dinas-dinas sosial, dinas yang berkaitan dengan dampak krisis itu harus didahulukan dan uang dipasok banyak ke situ. Sehingga karena di dalam perencanaan kita harus memilih, tidak bisa semua kan, namanya juga kan memilih kan, plan itu kan how to prioritize. Kita masuk di strategi weakness dan threat. Itu kita bawa ke Pak Ritola Tasmaya, waktu itu ketua tim suksesnya Sutioso. Pak, dari bawah maunya diutamakan ini. Terus Pak Ritola menerjemahkan saya tidak percaya dari kata-kata anak buah saya. Kenapa Pak? Ini kan kita melakukan kuesioner loh Pak. Saya tidak mau disetir sama LSM-LSM. Saya tidak mau disetir sama Wardah Hafiz. Waktu itu kan musuhnya namanya Wardah Hafiz. Oke, jadi kita kan sebagai konsultan hanya membawakan berbagai bentuk alternatif kebijakan. You decide. Tapi Bapak harus memikirkan konsekuensi dari pilihan Bapak. Pertama, sebagai konsultan saya just give you a warning. Bahwa Bapak harus melakukan sesuatu untuk membuat orang-orang yang di bawah itu tidak demo sama Bapak. Ya kan? Kita cuma ngomong begitu doang. Kalau Bapak merasa strong, go ahead. Kalau Bapak merasa harus ada win-win solution, then you have to communicate with them. Gitu. Kalau Bapak merasa weak, ya follow their order. Gitu kan. Kita sebagai konsultan sebatas gitu doang. Emang kita yang making decision? No. Jangan kamu masuk di trap itu. Ya. Oke ya. Dan cerita yang di Bekasi apa yang terjadi? Sama. Di Bekasi itu Ketua Bapeda pengennya Bekasi menjadi daerah industri. Kerawang, sorry bukan Bekasi, Kerawang, sorry. Kerawang itu sejak dahulu kala dikenal sebagai daerah apa sih? Coba mau tanya deh. Buang anak. Oh, anak itu kan udahlah, itu kan kata-kata yang nggak enak. Kata-kata di ekonomi, Kerawang itu daerah penghasil. Kerawang itu adalah daerah pertanian, daerah padi yang paling bagus. Tanahnya subur banget Kerawang. Kerawang itu daerah pertanian yang nomor 1. Daerah pertanian lah. Zaman dulu waktu ini, ya Kerawang itu daerah pertanian. Tanahnya subur banget. Kerawang. Ya, jadi begitu Pemda Kerawang itu jadi cita-citanya Pemda, dia pengen jadi daerah industri, jadi mengorbankan tanah pertanian. Oke. Dia tuh para waktu saya jadi konsultan itu masih jadi lumbung padinya. Jadi kalau Anda bicara trade off, Anda bisa mengubah tanah subur menjadi daerah industri, tapi Anda kehilangan posisi daerah Anda sebagai lumbung pertanian. Bottom up menghendaki daerah ini tetap menjadi lumbung pertanian. Ketua Bapeda menginginkan menjadi daerah industri karena memiliki dana alokasi khususnya itu tiba-tiba jadi tinggi. Jadi dianggap berprestasi kalau kalian punya dana alokasi khusus waktu itu. Paham ya? Tapi apa yang saya lakukan? Saya tanya sama ketua Bapedanya, Bapak punya perbedaan visi antara Bapak dengan anak buah Bapak. Terus dia tanya, Bu, jadi bagaimana? Saya kembalikan lagi ke Bapak, karena we are consultant, we are not making decision. I'm not part of Karawang personnel. Then you put yourself like that. Dian, Migdat, UKM Center, you put yourself like that. You do not make decision, okay? You just give some alternatif dengan segala konsekuensi. Every alternative have its own consequences. Kemudian kita tanya sama mereka, Bapak mau pilih yang mana dengan adanya konsekuensi ini? Kalau Bapak merasa kuat, kayak Pak Ritola Tasmaya, go ahead, pilih yang top down.
Dengan segala konsekuensi Bapak berhadapan dengan anak buah Bapak. Kalau PIP, Anda berhadapan dengan segala macam orang yang tadi sudah saya sebut. Ada pegadai, ada PDB, ada dari kementerian yang lain, bla 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 bla. Go ahead, if you feel strong enough, go ahead. Kalau Bapak nggak merasa kuat, ya kan Bapak harus ada hybrid, communicate more. Kalau Anda nggak merasa kuat lagi, ya you change your mission. Jadi kita sebagai konsultan only have that kind of authority. You do not belongs to PIP. You do not belongs to Kementerian Keuangan. Don't replace their role. Don't put yourself on risk because you give comment something. Okay? Karena this is a very, 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 very complicated one. Okay? Jadi apa yang terjadi dengan Pak Rito Latasmaya? Dia merasa saya tidak mau digarap oleh di setir sama Wardah Hafiz dan orang-orang di situ. Jadi dia memasukkan orang-orang banyak. Jadi saya tuh juga dibully juga jadi konsultan juga nggak enak tuh. Kita dibully juga oleh orang-orang, wah dijelek-jelekin lah gitu. Karena kita berhadapan dengan banyak orang, tapi suaranya kecil-kecil. Jadi mereka top down. Dan apa yang terjadi? Sutioso terpilih lagi sebagai gubernur yang kedua kali. Oke? Karena mereka memilih despite all those bottom-up votes, bottom-up voice, I select my own voice because I know I'm stronger than you are. Okay, and that's fine. Di dalam manajemen itu, we are not the decision maker. We are only consultant. Please remember that you are only consultant. You do not make decision. You just give alternatives. The decision is there. Lalu apa yang terjadi di Pemda Karawang? Karena Pemda Karawang itu ketua Bapedanya ngomong begitu, di bawah itu lebih kuat. Apa yang terjadi kemudian? 3 bulan kemudian, ketua Bapeda Karawang diganti. See, this is all the consequences, dan kita tidak memasukkan diri sebagai pihak yang berisiko. Karena kita hanya memajukan alternatif. Ya, aku sudah lebih dari 20 tahun lah jadi konsultan. Just don't pretend you are becoming a decision making. Jadi saya mau cerita sama kalian, aku pernah jadi konsultannya dari Krakatau Steel. Waktu kita menjadi Krakatau Steel tuh waktu itu pernah ada upaya, aku masih di LPM itu, ingin Krakatau Steel tuh masuk di IPO. Oke, jadi kita melakukan upaya untuk menjaring pendapat masyarakat tentang penjualan saham dari Krakatau Steel. Jadi kita 2 kali session. Jadi sebetulnya kita 2 kali ke session tuh, setiap session tuh punya sub session. Waktu kami berhadapan sama masyarakat, saya waktu itu sama Bu Ine, Profesor Ine ya. Waktu itu belum profesor lah, kita sama-sama. Saya aja yang nggak terlalu suka nulis gitu ya. Bu Ine sudah jadi profesor, saya belum. Tapi the point adalah pada saat kita melakukan analytical hierarchic process, kita bertanya kepada masyarakat apa yang menjadi pilihan masyarakat. Kita sudah membuat semacam. Jadi itu yang this is might be also useful for you. Bikin semacam analytical hierarchic process, ada pohon masalah, pohon solusi. And then yang membuat decision itu is not you. The decision making itu adalah orang yang dianggap stakeholder kita. Oke. Dan pada saat kita membuat itu, ada wakil dari masyarakat Banten, wakil dari Pemda Banten, dari bagian keamanan Banten, bagian dari Provinsi Jawa Barat. Jadi orang-orang itu kita tanya. Kita membuat semacam analytical hierarchic process yang kemudian muaranya langsung bisa kelihatan apakah harus melakukan IPO atau tidak. Gitu ya. Jadi kita bikin semenarik mungkin karena AHP itu memiliki expert choice, sebuah software yang sangat user friendly. Jadi berapa Pak ini dikali ini terhadap ini risikonya lebih banyak mana, atau ini lebih baik Anda pilih apa enggak? Bahasa kuesionernya itu sangat informatif karena kita udah sering melakukan penelitian ini. Kemudian pada saat kita klik synchronize, brak, kita langsung dapat. Ternyata banyak orang mengatakan privatisasi. Padahal kita nanya orang-orang itu, kebanyakan suaranya itu ke sana. Ada 1 orang, wakil dari masyarakat Banten, bilang sama kita, Ibu yang saya hormati, saya atas nama masyarakat Banten,
meminta Ibu hentikan penelitian ini. Kenapa Pak? Gitu. Nah Bu Ine waktu itu ngomong, kenapa Pak? Jadi kami nanya, kami punya uang, jadi kami akan beli itu namanya Krakatau Steel. Karena dulu Krakatau Steel itu tanahnya dari tanah-tanah pesantren, tanah-tanah kami. Oh gitu ya. Saya jawabnya gitu aja kan. Kita kan konsultan menyediakan kuping kan. Nah Bu Ine itu waktu itu nanyanya itu agak menggelitik. Emangnya duit mana? Emang duitnya dari mana? Dari Pak Harto. Gitu ya, waktu itu tahun 98 kan udah mulai goyang nih, dan Pak Harto masih orang punya, pokoknya kan Pak Harto punya uang banyak lah, anak-anaknya juga uangnya banyak. Itu si bapak yang mengatasnamakan warga Banten mewakili paguyuban masyarakat Banten itu langsung bilang, marah dia. Kalau tidak dihentikan saya santet ibu-ibu ini. Marah dia. Jadi kita dimarahin di depan orang, segitu banyak orang, tahu enggak? Untungnya di situ ada polisi. Jadi langsung dia menengahi, terus bilang kalau ada apa-apa sama ibu, saya tolong ditelepon. Oh enggak? Emangnya jadi konsultan tidak berisiko? Iyalah. Kamu belum pernah aja ngalamin kayak gitu. Saya sudah pernah dulu geruduk tuh, ada masyarakat mengatasnamakan masyarakat kawasan timur Indonesia di Batam. Begitu tahu kita bikin penelitian mengenai pembebasan pajak di Batam, itu ada salah satu peneliti yang tiba-tiba tuh ngomong ke media massa, Batam mau dipajekin, jadi free trade akan diganti. Itu namanya Pak Isfandiari, wah ingat banget. Tiba-tiba tuh geruduk orang itu saat berapa orang tuh 50 orang tuh orang dari Batam nggak tahu dia dapat dari tiket dari mana lah. Datang atas nama masyarakat Timur Indonesia on behalf of masyarakat kawasan Timur Indonesia yang banyak bekerja di Batam, marah-marah ke LPM Salembaraya 4. Minta supaya Batam itu tetap dibebaskan pajak, sebab kalau tidak mereka akan kehilangan pekerjaan. Emang jadi konsultan itu tidak berisiko? Siapa bilang? Kamu aja belum ngalamin. Jadi jangan put yourself on danger, okay? Do not put yourself atau UKM Center on danger by creating a decision of very, very fragile and dangerous decision. Put yourself just as a consultant. Make them decide. Jadi jangan mengatakan, oh itu atas rekomendasi UKM Center kita melakukan gini. Jangan kayak gitu. That is your choice dengan konsekuensi. Kalau Anda memilih A, konsekuensinya begini. Milih B, konsekuensinya begini. C, begini. D, gini. Kalian dibayar hanya untuk itu. Do not make just one decision. You are not the executive director. You are not a politician. You are not orang Komisi 9 DPR. Kamu bukan menteri juga. Oke ya. Nah, jadi tugas Anda hanya membuat ini kisi-kisi semua. Hitung tadi value of debt. Hitung segala konsekuensi politis, konsekuensi administratif, konsekuensi dari pergolakan orang yang merasa disaingi. Dan saya satu kali lagi ingin menceritakan tentang kasus di microfinance crisis di India tahun 80-an, di mana pemerintah itu ingin berkontribusi ikut dalam percaturan keuangan mikro karena situasinya sudah saturasi. Saturasi it means a lot of competition. Ya kayak PNM itu apa yang terjadi? Kamu tahu nggak sih? Pak Parman itu bisa aja mengambil orang-orang dari Komida. Nggak cuman anggota koperasi diambil, account officer-nya diambil. Sekampung diambil. Oke, waktu kita mengawal UMI, pada saat saya itu pergi ke Nusa Tenggara Timur, pada saat itu juga saya melihat ada orang-orang yang pada saat yang sama dia meminjam dari Komida, meminjam dari PNM, dan meminjam dari koperasi lain.
Dan itulah yang kemudian membuahkan pada tahun 80-an di India itu terjadi krisis microfinance yang memalukan seluruh dunia, yang kemudian orang memandang microfinance itu tidak lebih dari upaya membuat orang itu menjadi masuk dalam keputusasaan. Dan banyak di India dulu, di Andhra Pradesh itu banyak yang bunuh diri karena dia meminjam lebih dari satu pinjol, bukan pinjol. Sekarang tuh banyak juga lah pinjol bikin orang bunuh diri kan. Iya. Nah, jangan sampai kita melakukan hal seperti itu. Jadi kita semua sibuk-sibuk menyalurkan dana di mana PIP kelihatan pengen berprestasi, kemudian dia nanti memangkas lah kegiatan LPDB, memangkas juga kegiatan dari Pegadaian, memangkas juga kegiatan dari koperasi, gitulah. Hanya untuk demi kepentingan satu. Orang-orang PIP dianggap lebih hebat. Kemudian yang terjadi adalah masyarakat yang meminjam itu kemudian dipaksa meminjam lebih dari satu. Kemudian berakhir mereka nggak bisa pinjam, mereka nggak bisa mengembalikan, kemudian berakhir dengan gantung diri atau bunuh diri, whatever. Dan itu sudah terjadi tahun 90-80-an di India, dan tahun 2020 terjadi lagi di Assam di India. Dan inilah yang saya kasih warning waktu saya diminta untuk berbicara di depan Pegadaian dan PNM dan sebagainya, di depan Pak Teten juga. Saya bilang saya tidak mau sebagai orang yang menggagas UMI. Pertama kali saya termasuk orang yang disalahkan bahwa Ibu Nining menyebabkan banyak orang miskin bunuh diri karena nggak bisa membalikin uang. Aku nggak mau, aku punya moral obligation. Dan kemudian ada gerakan secara internasional namanya Smart Campaign, mungkin Anda bisa klik juga. Smart Campaign itu to protect debitur dari over debt. Jadi kayak kegiatan-kegiatan pinjol di Indonesia ini adalah orang yang berorientasi pada kepentingan sendiri waktu memberikan pinjaman, tapi tidak memberikan pertimbangan kepada kesejahteraan orang yang dikasih pinjaman. Bisa kembali enggak? Ya, jadi itu yang harus itu kalian harus kemukakan. Jadi inilah yang menyebabkan saya mau menjelaskan kepada kalian, don't put yourself on danger, don't put the name of UKM Center itu menjadi kambing hitam nantinya kalau ada sesuatu, and don't put the debtors in danger, don't put anggota koperasi in danger. Kalian juga harus punya value pada saat kalian memberikan advice, and then membuat hal-hal yang bisa kalian juga pada saat nanti nama Anda atau UKM Center dijadikan kambing hitam, Anda bisa memiliki sebuah bukti bahwa kalian tidak pernah memberikan rekomendasi itu. Bahwa rekomendasi itu hanya berbentuk kebijakan alternatif. Oke, jadi pada saat misalnya Anda nanti diundang DPR mempertanggungjawabkan, oh ini gara-gara UKM Center nih, bla bla bla, and then you have all the material dan segala macam bahwa you do not make this decision, karena kita paham bahwa semua decision itu memiliki segala macam konsekuensinya. Gitu loh. Aku juga kan yang merasa bikin UKM Center nggak mau lah put UKM Center under danger lah, something like that. Kita kan bukan lembaga politik, kita bukan partai politik, kita orang ilmiah lah gitu. Oke ya. Nah, jadi dengan ada ini semua, saya ingin kalian menggarap lagi dan menghitung lagi apa yang menjadi keinginan PIP itu masuk akal enggak. Jadi kalian bisa membedahnya secara makro beginilah, mesonya gini dan mikronya. Makro itu Anda berhubungan dengan politik, ada cuma stakeholder analysisnya begini. Mesonya itu adalah institution, antar institusi, dan kemudian yang di bawah ini adalah orang-orang itu sendiri-sendiri, debiturnya gitu loh. Jadi dengan 3 skenario ini masing-masing membuahkan beberapa alternatif. Kita bikin beberapa, misalnya kayak kuadran 1 begini, kuadran ini kan biasanya tuh kalau orang akademik kan begitu nih. Tuh, dengan segala macam konsekuensinya. Oke ya. Oke, saya kira udah cukup. Misalnya di sekitar saya udah banyak orang yang ngobrol nih, jadi ribut. Oke ya, terima kasih ya. Terima kasih Ibu. Selamat kerja. Oke. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Selamat siang.